Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program live komentari Persikabo versus PSM Makassar di BRI Liga 1 musim 2023-2024. Nah, tim Juku Eja sebelumnya sudah melewati 2 pertandingan tetapi gagal untuk meraih kemenangan di 2 pertandingan tersebut. Nah, pertandingan hari ini kita akan melihat bagaimana kemudian Persikabo dan juga PSM saling beradu ketangkasan di lapangan, dan juga hari ini kita akan live komentari. Untuk itu kita persilakan kepada Kakak Swadi untuk memberikan live komentari pada pertandingan sore hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, sekarang pertandingan sudah berlangsung, sudah memasuki menit pertama. Saat ini bola masih dikuasai oleh para pemain Persikabo. Mereka masih mengandalkan umpan-umpan pendek untuk membongkar pertahanan PSM. Ya, kini giliran PSM mengambil bola. William Plin dorong ke belakang kepada Yuran, mencari teman, melebar dia kepada Safruddin Tahar. Safruddin kemudian pendek saja ke Victor Detan, langsung ke depan kepada M. Arfan, namun langsung dipotong oleh pemain Persikabo, Lucky Octavianto. Bola saat ini berada di luar lapangan. Ya, kita tunggu siapa akan pemain dari PSM yang akan mengambil lemparan ke dalam. Ya, kita lihat ada sosok Safruddin Tahar, sepertinya dia akan mengambil lemparan ke dalam. Kita tahu bahwa Safruddin memang terkenal dengan lemparan yang cukup jauh. Ya, kini Yuran Fernandes masih mencari dia. Umpan ke belakang kepada Reza Arya. Reza mencari teman di depan. Ya, langsung long ball ke Pluim, namun langsung dipotong lagi oleh pemain Persikabo. Ada Arfan, kemudian Akbar lagi. Terjadi pelanggaran atau mungkin offside. Ya, offside para Tribuners yang oleh pemain Persikabo, Conrado. Sejauh ini hingga 2 menit pertandingan, tempo pertandingan masih berjalan lambat. PSM dan Persikabo masih mencari celah untuk dijadikan menciptakan peluang maupun gol di menit awal pertandingan. Bahwa dalam sepak bola, menit-menit awal pertandingan seperti ini, 2 menit hingga 10 menit awal itu menjadi menit krusial karena biasanya para pemain belum memanas, kemudian konsentrasi belum penuh dalam pertandingan, sehingga ini yang kerap biasa dimanfaatkan oleh masing-masing tim untuk menciptakan gol cepat di sebuah pertandingan. Kini Persikabo mengambil bola lagi, menguasai bola pendek ke Lucky Octavianto, kemudian ada pemain Jepang Persikabo pendek lagi. Ya, ada Syahrul menguasai bola, kemudian Yamasaki. Ya, umpan terobosan maksudnya, namun gagal lagi. Bola sekarang berada di penguasaan Reza Arya. Ya, Reza langsung lempar ke kiri kepada Yance Sayuri, mencari teman sambil membawa bola langsung ke William Pluim, namun gagal. Everton juga gagal memaksimalkan mengontrol bola dengan baik. Ya, perebutan bola terjadi di lapangan tengah. Masih belum berhasil diambil oleh William Pluim ya? Ya, sampai sekarang kedua kesebelasan masih kesulitan membongkar pertahanan masing-masing. Kebuntuan terjadi di lini tengah, mereka perebutan bola berada di lini tengah, kemudian ditambah akurasi umpan dari kedua kesebelasan juga masih kerap salah, sehingga mudah dipotong. Ya, kini William Pluim kepada Kenzo Nambu. Kenzo Nambu menyisir dia, ada William Pluim. William Pluim dengan skill individunya pelanggaran. Oh, bukan ternyata. Ya, kita lihat reaksi dari Bernardo Tavares, marah lagi di pinggir lapangan. Ya, ada pemain Persikabo, Varela. Varela coba melewati Safruddin. Tidak berhasil lagi, berhasil diblok. Oke, Yuran Fernandes. Ya, sampai sekarang kedua kesebelasan masih sulit. Ya, belum terlalu cepat juga, masih dikatakan lambat. Ya, kini giliran Yance Sayuri mencoba melewati Lasinari. Ya, dengan skill individunya. Oke, Yance
umpan kepada Pluim berhasil Waduh, tidak dipotong ditangkap. lagi. Ya, Varela. Pelanggaran kembali terjadi, sepertinya ada pukulan, mungkin tangan dari Varela mengenai kepala dari Kita lihat Safruddin previewnya. Tan. Oh ya, ada sentuhan dari Varela. Ya, sejauh ini kita lihat dari formasi yang diturunkan oleh kedua pelatih juga, PSM tidak terlalu melakukan perubahan. Absennya Erwin Gutawa di pertandingan melawan Dewa United karena menerima kartu merah, kini digantikan oleh Yance Sayuri yang didorong bermain ke belakang bersama trio Yuran Fernandes bersama Safruddin Tahar. Kemudian posisi Yance digantikan oleh Victor Detan. Sementara di Persikabo, Syarul Trisna digantikan oleh Muhammad Diki. Ya, kini giliran Persikabo yang menguasai bola dengan Muhammad Yuda. Muhammad Yuda pendek ke Varela, kembali ke belakang ada Kaisu. Ya, berhasil diblok oleh Safruddin Tahar. Yance kini membuang bola saja. Kita Ya. lihat Varela memang agak ini ya, menguasai pertandingan Ya. di menit-menit pertama ini. Ya, Varela dengan pergerakan tanpa bolanya kini merepotkan lini pertahanan, utamanya di sektor kiri. Ya, dia kerap berduet dengan Safruddin Tahar untuk membobol pertahanan dari PSM Makassar. Ya, bisa dilihat hampir seluruh pemain PSM bisa dikatakan berada di area pertahanannya, hanya menyisakan Pluim dan Everton di lapangan tengah. Ya, kemudian Manahati, ada Lucky Octavianto ke kiri, pendek lagi, ada Kaisu mencari temannya, pendek lagi ke belakang, langsung crossing, coba pindahkan bola ke sisi kanan, namun kontrol bola yang kurang bagus dari Conrado. Kini William Pluim. Ya, Everton coba mengejar bola tapi lebih cepat mengarah ke posisi penjaga gawang Persikabo, Diki Indrayat. Ya, sejauh ini belum ada umpan-umpan efektif yang terlihat dari kedua kesebelasan. Ya, kembali lagi tadi terkait masalah posisi pemain di starting, Persikabo juga tidak terlalu banyak mengubah posisinya. Ada Syarul Trisna hanya diganti di posisi penjaga gawang dengan memasukkan Diki Indrayana. Selebihnya itu hampir 2 pertandingan sebelumnya skuad yang sama yang diturunkan. Ya, kedua tim ini juga merupakan bisa dikatakan duel tim terluka karena 2 pertandingan awal di Liga 1 ya belum pernah meraih kemenangan dengan 1 kali hasil imbang dan 1 kali hasil kekalahan, dan kini keduanya berada di papan bawah klasemen. PSM di peringkat 15, kemudian Persikabo di peringkat 16. Di bawah mereka hanya ada Bayangkara dan Bali United. Ya, kini PSM mendapat tendangan bebas. Akbar Tanjung yang akan melakukan eksekusi, langsung saja mengarah ke dalam kotak penalti. Ya, kembali gagal serangan yang coba dilakukan PSM. Ya, kini PSM dilihat lebih bersabar dalam bermain, tidak terlalu terburu-buru, sangat berhati-hati dengan ketika alami kebuntuan serangan langsung mengembalikan bola. Ya, Reza salah antisipasi tadi, langsung ditembak oleh Manhati Lestusen, sayang tendangannya melebar. Ya, peluang pertama coba dilakukan oleh Persikabo tapi masih belum menemui sasaran. Ya, ini tadi tayangan ulang dari William Pluim. Ya, bisa dilihat dari skill individunya, ternyata bisa dilihat ada sentuhan dan pelanggaran sebenarnya, tapi pengadil lapangan tidak menunjuk bahwa terjadi pelanggaran di luar kotak penalti Persikabo. Kini Victor Detan pendek kepada Emarvan. Waduh, kembali diblok oleh pemain Persikabo nomor punggung 13 Didik Wahyu. Ya,
Persikabo coba membangun serangan dari bawah, berhasil dipatahkan lagi oleh Victor Detan. Kini bisa dilihat memasuki menit 10 pertandingan, skor masih 0-0 antara PSM Makassar versus Persikabo. Ya, Yance kembali mengejar bola, ya mencari teman dia, coba menusuk kepada Yakob Sayuri mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, pendek ke Pluim, kembali ke Yakob dan shooting sayang masih menyamping di samping gawang Diki Indrayana. Ya mungkin terjadi corner karena sepertinya ada blocking tadi yang dilakukan oleh pemain Persikabo ketika Yakob Sayuri. Ya betul, ada pemain nomor punggung 15 Nikola Kovacevic yang memblok tendangan Yakob Sayuri. Kini Arfan yang akan mengambil eksekusi, sudah dilakukan dan masih bisa deblok oleh pemain. Langsung saja Yakob masih dipatahkan. Ya sayang, Safruddin langsung membuang bola ke depan. Bisa dilihat belum ada serangan yang cukup membahayakan dari kedua tim. Ya, ini bola kembali berada di penguasaan Persikabo 1973. Ya, bisa diaksi belum kembali menyoroti wasit. Ya, coba mencari temannya. Kini nomor 28 dari Persikabo, Lucky Oktavianto. Coba mencari temannya dengan lemparan ke dalam. Ya, Lucky mencari kawan dia. Ya, penjagaan kata masih dilakukan, pendek ke Varela, kembali ke Lucky, kemudian ke Manahati, melebar dia, kembali dipotong oleh Safruddin Taha. Ya, perebutan bola kembali dilakukan Everton, Kovacevic ke Didik Wahyu. Kemudian Safruddin kembali masih mencari teman, langsung jauh ke depan ada Victor Detan yang mengejar. Namun bola masih terlalu kencang dan keluar dari lapangan. Ya, sekarang bola berada di penguasaan Muhammad Yuda, mencari kawan terus untuk membangun serangan. Ya, bisa dilihat hingga memasuki menit ke-13 pertandingan, kedua tim masih mengandalkan bola-bola long ball untuk membongkar pertahanan masing-masing dari lawannya, dan namun skema yang dilakukan ini masih mudah dipotong oleh kedua kubu, ditambah kurangnya variasi serangan ketika berada di garis 16 sehingga serangan yang dibangun mudah dipatahkan. Kali ini Everton berduel dengan Kovacevic. Ya, terjadi pelanggaran. Ya, lihat aksi Kovacevic seperti protes ya. Protes keras. Dia mungkin menganggap bahwa tidak ada pelanggaran. Kita lihat preview bisa lihat seperti apa. Ya, mungkin ya duel ada tangan dari Kovacevic yang menahan dari Everton di depan. Ya, bisa kalau dari eksekusi sejarak ini dengan jarak yang sangat dekat, ini biasanya William Pluim yang akan mengambil eksekusi bola. Kita lihat juga protes kembali dilayangkan oleh jajaran tim pelatih PSM Makassar. Ya, apakah ini akan tercipta gol lewat tendangan bebas ataupun ada skema yang lain yang akan digunakan PSM Makassar untuk menjebol gawang Persikabo 1973. Ya, saat ini Everton masih terbaring mendapat perawatan dari tim medis PSM Makassar. Ya, bisa dilihat sosok Yoran Fernandes yang sangat tinggi. Yoran juga sebenarnya bisa menjadi eksekusi bola mati. Dia punya tendangan kaki kiri yang cukup bagus. Ada juga Yance Sayuri. Bisa dilihat ada 3 eksekutor mungkin yang siap mengambil bola tendangan bebas dari PSM Makassar. Di pagar betis Persikabo ada Kovacevic, Kaisu Yamasaki, kemudian Didik Syarul Lasinari yang akan mungkin membentuk pagar betis. Ya,
masih Masih Everton masih sepertinya belum, Everton masih bangkit ya. terbaring, Mhm. masih perawatan medis. Ya, coba Diki Indriayana coba bersiap dan bisa dilihat ada 5 pagar betis yang dibuat oleh Persikabo 1973. Ya, kita tunggu apakah kesempatan dengan jarak seideal ini bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar menciptakan gol. Sudah ada 3 penendang yang bersiap mengambil eksekusi bola. Ada Pluim, ada Yakob Sayuri ternyata, kemudian ada Yoran Fernandes. Ya, bisa dilihat para pagar betis ini masih mendapat arahan dari kiper Persikabo, Diki Indriayana. Ya, kita tunggu ada 4 pemain PSM Makassar juga sudah bersiap jika bola muntah. Ada Akbar Tanjung, M. Arfan, Victor Detan, serta Safruddin Tahar di dalam kotak penalti. Manhati coba mengganggu konsentrasi dari eksekutor PSM Makassar. Ya, belum dieksekusi, sudah 3 menit waktu berlalu belum Kita terjadi lihat Floyd eksekusi. masih berdebat sepertinya ini ya. Masih terjadi perdebatan. Ya, sudah coba berbisik skema yang akan diambil. Pluim bersiap-siap. Ada Yuran juga, ya kita lihat eksekusinya seperti apa, apakah akan berbuah gol dan membawa PSM unggul. Sudah diambil dan William Pluim mendatar saja, berhasil hanya membentur pagar betis dari Persikabo 1973. Kini bola berada di penguasaan Reza Arya. Ya, Reza Arya mencari kawannya lagi, langsung ke depan. Bola berhasil dipatahkan. Oke, Varela dioper berhasil lagi. Persikabo bermain ke sisi sayap kiri, mencari kawan dia. Kemudian Keisu Yamasaki pendek lagi ke belakang, ada Kovacevic. Kembali ke Didik Wahyu. Oke. Pendek, Varela kembali dan Luka Oktavianto coba overlap namun gagal. Varela kembali dijatuhkan pelanggaran oleh kita lihat Sayuri. Ya, sepertinya duel antara Varela dan Sayuri ini cukup menarik karena berapa kali keduanya berduel dan sampai harus jatuh bangun keduanya. Ya, di pertandingan lain juga terjadi gol antara Barito lawan PSS Sleman. Ya, kita lihat siapa yang akan mengambil eksekusi dari Persikabo. Ada sosok Pedrinho coba umpan ke dalam kotak penalti, sundulan, ya berhasil mudah ditangkap lah bagi Reza. Ya, coba diganggu Reza, langsung saja ada Victor Detan, duel dia, coba duel menahan bola, terjadi pelanggaran lagi. Ya, bisa dilihat Bernardo Tavares kembali protes kepada wasit. Kemudian ada Reza Arya yang terbaring, sepertinya ada masalah di kakinya. Kita tunggu apakah ini menjadi cedera serius atau hanya ada tarikan sedikit ya, masih bisa melanjutkan. Oke, kita lihat previewnya memang. Oh, ternyata ada sentuhan dari tadi kaki, kemudian salah mendarat dari Reza. Ya, sepertinya salah mendarat dari Reza sebelah kanan setelah menendang bola. Ya, bisa. Masih bisa ini ya, masih bisa melanjutkan lah, bukan cedera yang cukup serius. Nah, sudah memasuki hampir menit ke-20 ya. Sudah hampir menit ke-20, masih bisa dikatakan belum ada peluang yang berbahaya kecuali tadi dari Yakob Sayuri yang masih di samping gawang Persikabo. Itu pun tadi tendangannya diblok oleh Kovacevic. Kemudian percobaan dari Manhati Lestusen dari tengah lapangan yang masih melebar jauh dari gawang Reza. Kali ini M. Arfan berebut bola, ada tarikan, sepertinya pelanggaran atau lemparan ke dalam. Ya, bisa tayangan ulangnya. Oh, sepertinya ada dorongan dari M. Arfan kepada Pedrinho.
Kita lihat aksi dari Pedrinho memberikan jempol kepada wasit atas keputusannya. Ya, Kovacevic masih mencari kawan dia, dimaju oleh William Pluim. Kemudian ada Shahrul Lasinari, Luki Keisu Yamasaki, kemudian Safrudi Yasa kembali memotong bola. Langsung ke sisi sayap ada Luki Oktavianto, berduel lagi dengan Yakob Yance Sayuri dan Yakob Sayuri. Varela kembali merebut, Ya, tapi Varela belum berhasil coba juga. merebut tapi gagal. Ya, bisa tempo pertandingan bisa dikatakan masih berjalan cukup lambat. Kemudian serangan dari sayap PSM Makassar belum terlihat sama sekali. Tadi ada tarikan lagi dari Everton. Ada tarikan yang diterima oleh Everton Nascimento. Coba dihentikan lajunya oleh Kovacevic. Ya, coba ditahan dengan memegang tangannya. Ya, protes sepertinya Kovacevic. Oh, kartu kuning ternyata atas tindakan yang dilakukan oleh kepada Everton Nascimento, dan wajar saja karena memang PSM dalam bisa dikatakan diuntungkan ketika Everton tadi bisa melewati Kovacevic. Ya, bukan tidak mungkin akan membuka peluang berbahaya ataupun tercipta gol dari PSM. Ya, langsung ke Yuran Fernandes, masih menyamping di samping kiri gawang Diki Indrayana. Ya, bisa dia eksekusi langsung jauh. Ya, Yuran Fernandes sebenarnya masih belum menemui sasaran. Tadi ada Victor Detan coba muncul dari belakang, tapi bola langsung diambil oleh Yuran Fernandes. Ya, Keisu Yamasaki pendek ke Pedrinho. Yamasaki lagi, kemudian samping kiri ada kembali pendek Yamasaki, kemudian Manahati Lestusen masih mencari kawan, kembali ke sisi kiri. Sejauh ini Persikabo coba membongkar pertahanan PSM Makassar melalui sayap kiri dan sayap kanannya. Ketika memasuki sepertiga pertahanan PSM, kemudian mereka mencoba mengubah arah serangan dengan memainkan bola ke sisi sayap sebelahnya lagi. Nampaknya William Pluim melawan banyak Ya. orang ini. William Pluim sepertinya sekarang lagi dikunci oleh pemain Persikabo. Ketika dapat bola langsung ada 2-3 pemain coba menghentikan. Kita tahu memang Pluim adalah playmaker yang sangat lengkap. Dia punya skill individu yang baik, akurasi umpan yang bagus, kemudian visi bermain yang bagus. Namun kita tunggu apakah magis dari Pluim ini bisa dilihat lagi di pertandingan Persikabo, karena bisa dikatakan 2 pertandingan terakhir sosok Pluim belum terlihat sentuhannya kembali. Kita tahu dia adalah pemain terbaik. Coba Yakob pendek ke Pluim dan Pluim coba melewat gol. Oke. Oh, ternyata offside. Tidak. Ternyata offside. Ternyata ya. offside. Ya, bisa dilihat mungkin tayangan ulang seperti apa. Padahal skema yang dibangun oleh PSM tadi sudah bagus. Berawal dari Detan yang umpan ke Yakob Sayuri. Ya, Yakob tadi ke Pluim, Pluim ke Yakob dan kembali lagi dan diselesaikan dengan baik oleh Pluim. Ternyata offside. Ya, coba Everton kembali mencoba membangun serangan. Everton mencari pendek ke Pluim. Tapi ya, dikepung lagi ada Kenzo Nambu. Yasa mencari teman, pendek lagi kepada Kenzo, melebar langsung ke Victor Detan, namun sangat jauh dari jangkauan Victor Detan untuk memburu bola. Tavares memberikan semangat kembali kepada tim yang sedang bertanding hari ini. Oke. Ya, seharusnya saat ini PSM harus tampil lepas, jangan terbebani dengan predikat juara yang diraih musim lalu, bahwa jangan dijadikan beban untuk pertandingan ini. Dan coba Persikabo kembali dihentikan oleh Varela dengan Safrudin. Varela ini sepertinya dari kiri ke kanan selalu ada. Sepertinya dia mobile untuk mencari bola. Ada Pedrinho kembali ke belakang. Everton dan William Pluim ini lagi jaga-jaga ini. Masih mengawasi di depan. Ini kita lihat selama 25 menit pertandingan
masih kurang tusukan dari sisi sayap PSM, utamanya mungkin dari sisi sayap kanan yang ditempati oleh Victor Detan. Kemudian sisi sayap kiri yang ada Yakob Sayuri sudah beberapa kali mengancam meskipun belum berbuah gol. Ya, Victor Detan coba mengejar bola, pendek lagi. Manahati ini? Ya, Manahati. Ini Manahati sepertinya diambil kembali oleh Kovacevic. Menjadi gelandang bertahan sekaligus back bagi Persikabo. Dia menjadi pelapis ketika Syahrul Lasinari maju, dia mengisi posisi back dari Lasinari, kemudian berduet dengan Kovacevic. Ya, pendek lagi Akbar Tanjung langsung melebar ke Yance Sayuri. Yance Sayuri mencari temannya, coba berlari, hilang kontrol bola. Kembali Yakob, ya kita lihat serangan dibangun oleh Persikabo, ya gagal lagi, dipotong oleh Marvan. Ternyata lepas, ada Varela. Varela, kemudian pendek lagi, ya crossing dilakukan, berhasil dipotong oleh Safruddin Tahar, Yance Sayuri. Ya, jauh langsung pang ke depan, ada Everton, duel dia, salah lagi. Ya, sepertinya lini tengah dari PSM Makassar saat ini belum berjalan dengan baik. Aliran bola untuk penyerang atas belum maksimal, masih mengandalkan long ball yang langsung mengarah kepada Everton di lain sisi. Sejauh ini Everton juga selalu mendapat pengawalan ketat dari Kovacevic. Begitupun Pluim, ketika mendapat bola langsung dipotong, langsung dikepung oleh beberapa pemain Persikabo. Ya, Kaisu Yamasaki, Syahrul Lasinari, pendek lagi Lucky Octavianto, ya berhasil dipotong oleh Yakob Sayuri. Ya, Pluim, duel dia, ada dipotong oleh Manahati Lestusen. Manahati coba mencari temannya dia, ada Pedrinho. Ya, Pedrinho umpan 1-2, terjadi pelanggaran kembali di luar kotak penalti. Dan kali ini pertandingan hingga mau memasuki menit 28, tempo pertandingan masih lambat. Ya, Everton coba meminta air minum, kemudian mendapat pengarahan dari pelatih Bernardo Tavares. Ya, Lucky Octavianto masih merasa kesakitan setelah berduel dengan Yakob Sayuri. Sepertinya juga ada salah jatuh dari Lucky Octavianto. Masih mendapat perawatan medis dari Lucky. Ya, sejauh ini hingga menit 28 pertandingan PSM melawan Persikabo masih 0-0. Ya, bisa dilihat jajaran tim pelatih dari PSM, kemudian pelatih Persikabo Aidil. Sepertinya akan dilakukan pergantian pemain yang dilakukan oleh Persikabo. Kita lihat parah ini nampaknya. Sepertinya meringis Lucky Octavianto. Siapa yang akan disiapkan oleh pelatih Aidil? Ya, bisa beberapa tim ofisial dari penonton. Bisa sejauh ini Stadion Pakansari juga minim supporter dari Persikabo. Ya, Lucky Octavianto harus ditandu keluar di menit 28 karena cedera, salah jatuh setelah berduel dengan Yakob Sayuri. Ya, siapa yang disiapkan dari Persikabo ini? Ya, nomor punggung berapa? Kita lihat pergantian yang dilakukan. Ya, meringis. Ya, nomor 17. 17 ada Kainoa Agrevino. Ya, kita lihat dia juga merupakan posisi back kanan yang memang posisi dari Lucky Octavianto. Bisa dilihat protes dilakukan tadi, kembali dilakukan oleh pemain Persikabo. Ya, Kainoa. Kita lihat coba seperti apa permainan dari Kainoa kali ini ya. Apakah akan menambah
daya serang serta kekuatan pertahanan juga dari Persikabo. Karena sejauh ini selama pertandingan tadi Lucky coba beberapa kali merangsek ke depan, namun masih serangan dibangun dipatahkan oleh Yakob Dayance Sayuri. Kini pendek ada Arfan ke pendek ke Yakob, melebar Yakob coba melewati, ya langsung Everton dapat pengawalan, pendek lagi ke Yasa, crossing pendek dan berhasil lagi dipotong oleh Kovacevic. Pendek lagi Pedrinho langsung ke kanan, ya mencoba mencari kawan dia, ada Yoran Fernandes kembali memblok bola, Yance Sayuri buang langsung ke atas. Ya, Manahati masih sigap memotong bola. Manahati kembali menjadi pembagi bola di kubu Persikabo. Pendek lagi ada Kaisu, ya kontrol yang kurang bagus berhasil disebut. Safruddin umpan ke Reza, langsung dibuang saja. Aduh, ya bola sapuan yang kurang bagus dari Reza sehingga bola keluar. Coba diambil oleh pemain dari Persikabo. Pedrinho tadi protes keras. Ya, seperti apa skema dari? Ya, sepertinya kartu kuning mungkin dari Pedrinho. Manahati melebar lagi. Pedrinho berduel dengan Safruddin. Ya, duel terjadi pelanggaran kembali atau offside. Ya, sepertinya offside terjadi di area pertahanan PSM Makassar. Ya, offside nomor punggung 14 ada Rafael Conrado. Ya, sejauh ini permainan kedua tim masih mengandalkan long ball dan belum ada sama sekali serangan berbahaya lagi yang tercipta hingga menit 32 pekan ketiga Liga 1 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Kovacevic mengambil bola. Pendek dia. Ada Didik Wahyu, kemudian Manahati, long ball langsung ke depan. Siapa yang dituju dipotong oleh Yance Sayuri. Yance kembali disapu ke atas, ada Everton, ada Victor Detan. Coba bangun serangan PSM, lebih bersabar PSM kali ini. Kembali ke belakang ada Safruddin Tahar, kemudian ke Reza. Sepertinya PSM tidak terlalu berburu-buru dalam menciptakan peluang. Coba lomba lagi ke Pluim, langsung tidak ada dari pemain yang menjemput, yang membantu William Pluim dalam membongkar pertahanan Persikabo. Kali ini bola kembali berada di Manahati Lestusen. Melebar dia, ada Didik Wahyu. Ya, Pedrinho. Ya, kembali perebutan terjadi antara Victor Detan. Ya, ke sisi kiri ada Didik Wahyu. Manahati lagi. Manahati pendek lagi. Didik Wahyu, kemudian ya masih kesulitan sepertinya Persikabo mencari celah dari pertahanan PSM Makassar. Ya, Kovacevic lebar, Syarul Sinari, ya pendek lagi, coba umpan terobosan duel Kainoha dengan Yance Sayuri serta Yakob Sayuri. Ya, hanya bola keluar hanya menghasilkan tendangan untuk PSM Makassar. Sejauh ini pergerakan sayap dari Persikabo baik dari sisi kanan berhasil dipatahkan oleh Yakob dan Yance. Di sisi kiri ada Safruddin Tahar yang masih bisa mematahkan serangan. Langsung Reza jauh bola ke tengah. Ya, Pluim langsung dikepung dua pemain. Everton duel dia berhasil, skill midfield pendek, ya Everton membawa bola menusuk, ya seperti apa? Apakah akan corner? Hanya menghasilkan tendangan
gawang saja, bukan sebuah tendangan pojok. Tadi mungkin Everton mengira akan mendapat tendangan penjuru dari wasit. Ya, bola sudah kembali bergulir di lapangan. Ada Kaisu Yamasaki, Manahati Lestusen masih mencari cara dia. Ya, ada Varela, kembali pendek saja. Crossing berhasil dipatahkan lagi oleh Safruddin Tahar. Kemudian ya, Muhammad Yuda akan melempar bola, sudah dilakukan. Manahati ya, duel dengan Everton berhasil. Ya, sekali lagi ada Keisu Yamasaki. Akbar Tanjung langsung memotong kembali. Yance Sayuri berhasil mencegat, mengirim bola yang Yakob. Oh, sepertinya Yakob ternyata. Ya, Arfan, Kenzo Nambu. Kenzo Nambu pendek ke Pluim, coba mencari celah. Pluim seperti masih mencari celah Pluim. Ya, langsung ke Everton, masih gagal, berhasil dipatahkan. Varela berduel dengan Akbar Tanjung. Terjadi pelanggaran dalam perebutan bola antara Akbar Tanjung dan Varela. Ya, Tavares kembali protes sepertinya mungkin. Tavares menganggap bahwa ini adalah duel one on one dalam perburuan bola. Kita bisa lihat ada body memang. Tidak ada gerakan tambahan lain yang dilakukan oleh Akbar Tanjung, tapi wasit kali ini menganggapnya sebuah pelanggaran. Ya, pendek Kainona. Langsung Kenzo Nambu. Ya, baik, asli pertahanan bagus dari Kenzo, umpan namun kontrol kurang bagus dari Yakob Sayuri. Ya, kedua tim masih saling meraba kekuatan, mencari cara yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan peluang dan gol tentunya. Ya, M. Arfan pendek masih salah. Manahati kini. Manahati mencari celah melebar ke Pedrinho. Ada Yuda sudah menunggu, ada Varela juga. Varela coba melewati Akbar Tanjung, shooting. Oh, ternyata umpan ke Kainona berhasil dipotong oleh Yance Sayuri. Bola keluar, Varela. Ya, ternyata Kainona yang mengambil eksekusi bolanya. Syarul Lasinari diserahkan. Kosong, ada Manahati Lestusen. Kemudian Pedrinho dikawal M. Arfan, sundulan dilakukan. Penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Reza Arya Pratama setelah mementahkan peluang dari Conrado. Ya, tadi dari Pedrinho langsung menyuruh satu save dilakukan, save luar biasa dari Reza Arya Pratama. Jika bisa dikatakan, jika salah posisi tadi, gol bisa terjadi. Pedrinho kali ini mengambil tendangan penjuru, sudah dilakukan, mengarah ke kembali oleh Conrado. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang untuk PSM Makassar. Ya, sejauh ini dari hingga menit 38 pertandingan, peluang berbahaya diciptakan oleh Persikabo lewat Conrado, lewat sundulan kepalanya. Namun aksi dari Reza Arya Pratama di bawah Mister Gawang PSM masih sigap menghalau bola. Kini Victor Detan pendek ke Pluim mencari cara, dicongkel bola, pendek lagi, Pluim ke Everton, berhasil dimentahkan oleh Kovacevic. Kali ini Manahati, ya, ada duel. Safruddin coba menghentikan Corrado, namun berbuah pelanggaran. Ya, tinggal 7 menit waktu normal pertandingan. Sejauh ini skor juga masih 0-0. Ada Pedrinho berhasil dihentikan oleh Akbar Tanjung. Ada Safruddin Tahar, pendek lagi ke Detan. Akbar Tanjung kembali ke Safruddin Tahar, coba langsung disapu ke depan. Ada pelanggaran sepertinya, ternyata bukan. Keisuke Yamasaki, tendangan melambung terlalu keras, gitu ya, terlalu tinggi. terlalu tinggi, belum bisa mengancam lagi dari gawang Reza Arya Pratama. Bisa Akbar Tanjung sepertinya terbaring. Kita belum diketahui seperti apa, apakah
terjadi pelanggaran ataupun ada injakan, agak terinjak ya. terinjak oleh Kaisu Yamasaki. Ya. Tadi ada duel, coba sliding dilakukan untuk menghentikan Keisu Yamasaki. Ternyata saat Keisu setelah menendang bola, kakinya tepat di perut Akbar Tanjung. Jadi harus mendapat perawatan untuk saat ini, Kenso Nambu. Ya. Kalau dilihat sejauh ini juga pertandingan masih berjalan cukup lambat, kemudian serangan dibangun kedua tim masih andalkan sayap masing-masing, sementara PSM masih kesulitan membongkar pertahanan Persikabo ketika sudah melewati garis tengah lapangan. Ya, Victor Detan kali ini kita lihat memang sekitar ada 4-6 pemain Persikabo berada di garis 16 ketika mendapat serangan dari PSM Makassar. Ada Didik Wahyu, ada Syahrul Lasinari, kemudian Kovacevic, ada kemudian ada Manahati juga. Jadi ada sekitar 5-6 pemain untuk menghalau serangan PSM. Safruddin kini lemparan jauh sepertinya akan dilakukan, sudah ambil ancang-ancang. Safruddin Tahar lempar jauh mengarah langsung berhasil diblok oleh Didik Wahyu. Bola kembali keluar. Ya, sepertinya Safruddin masih coba melakukan hal yang sama. Apakah akan berbuah peluang ataupun gol? Ya, pendek langsung ke M. Arfan, crossing. Ya, ada Everton salto dia tapi masih lemah dan bisa diamankan oleh kiper Persikabo Diki Indrayana. Ya, bola kembali Pedrinho. Ada bisa dilihat sejauh ini serangan yang dibangun Persikabo dimotori oleh Pedrinho dan Manahati Lestusen. Ya, Manahati memang bertugas sebagai gelandang jangkar untuk menopang kerja-kerja dari Keisu Yamasaki serta Pedrinho. Kemudian bisa dilihat kembali Pedrinho, terobosan dilakukan kepada Varela da Corrado. Varela berada kosong, dia langsung ditutup oleh Victor Detan, pendek kembali bola keluar setelah mengenai kaki dari Yuran Fernandes. Ya, Pedrinho kembali sepertinya menjadi eksekusi bola pojok dari Persikabo 1973 dan kita lihat Yuran Fernandes sepertinya mulai keletihan atau akibat dari permainan yang memang dia sudah bertahan, kemudian kerap juga membantu penyerangan selama 42 menit berlangsung. Tendangan dari Pedrinho kita lihat. Kita lihat tendangan kali eksekusi ini akan sudah apa? dilakukan. Ditangkap oleh Keisu Yamasaki ternyata masih tinggi lagi nih. Masih tinggi, belum tepat sasaran. Sudah ada 2 percobaan dilakukan oleh Keisu. Tadi lewat tendangan juga yang masih melambung tinggi. Kali ini sundulannya juga masih belum mengancam dari gawang Reza Arya Pratama. Ya, Reza masih mencari kawannya di depan seperti apa. Belum efektif. Ya, duel terjadi, perebutan. Ya, Pedrinho, Victor Detan kini masih salah umpan dilakukan oleh punggawa PSM. Ada Yuda. Ya. Pendek ke Manahati. Ya, Manahati, kemudian Yuda lagi. Ya, ada Varela. Ada pergerakan tanpa bola dilakukan oleh Keisu. Langsung umpan jauh, duel. Corrado gagal. Kainona tadi coba umpan lagi, berhasil diblok oleh Yakob dan Sayuri. Yakob kembali coba menutup ruang gerak dari Kainona. Kemudian ada Keisu Yamasaki coba pendek ke siapa tadi? Syahrul Lasinari tadi. Namun berhasil dipotong oleh para pemain PSM Makassar. Sejauh ini juga bisa dikatakan para pemain PSM Makassar tampil disiplin dalam mengawal pertahanannya. Mereka masih satu komando
dan ini diharapkan tentu bagi PSM bisa dilakukan hingga peluit panjang pertandingan, dan kita harap tentunya ada gol tercipta dari PSM Makassar untuk memberikan kemenangan. Kita lihat waktu sudah. Ya, sudah memasuki waktu normal. Kita tunggu berapa menit pertambahan waktu, ya 2 menit, diberikan. Oke. Serangan coba dibangun, ya ada Varela, Varela tidak offside, coba membidik ya, dan berhasil kembali oleh Reza dengan badannya. Duel kembali antara Victor Detan dan Corrado, langsung dibuang oleh Victor Detan. Ya, ini tentu jadi PR bagi PSM tadi, antara koordinasi antar pemain untuk menerapkan offside. Tadi Varela lolos dari perangkat offside, dan beruntung ada Reza Arya Pratama yang berhasil memblok tendangan dari Varela. Duel antara Syahrul Sinari dan Yakob Yance, Kenzo Nambukini, William Pluim langsung ke Everton, berhasil lagi dipatahkan Manahati Lestusen. Ya, bisa dilihat peran Manahati di sini lebih bermain membantu pertahanan. Ya, Pedrinho menyisir ke kiri, coba mencari teman yang berhasil dipotong lagi oleh Victor Detan. Sejauh ini jelang pertandingan babak pertama berakhir, Persikabo menguasai jalannya pertandingan dengan sejumlah peluang yang berhasil dilakukan. Ini tadi peluang dari Varela berhasil diblok, tendangan kaki kanannya berhasil diblok oleh Reza menggunakan badannya. Ya, Pedrinho langsung bola disapu, disundur oleh Everton. Ada Kainona dipotong oleh Yance. Offside sepertinya, atau apa yang terjadi. Ya, bisa dilihat offside mungkin. Ya, serangan terakhir mungkin, atau tendangan terakhir di babak pertama pertandingan antara PSM melawan Persikabo di Stadion Pakansari akan dilakukan. Kemungkinan wasit akan meniup waktu jeda babak pertama di laga PSM Makassar versus Persikabo ini. Ya, babak pertama PSM Makassar melawan Persikabo di Stadion Pakansari berakhir skor 0-0, masih terjadi di laga pekan ketiga Liga 1 ini. Peluang demi peluang tadi ada diciptakan oleh PSM Makassar dan Persikabo. Tadi PSM ada punya peluang melalui Yakob Sayuri, kemudian ada tadi peluang dari Pluim, namun bahkan Pluim cetak gol tapi dianulir karena Yakob Sayuri saat menerima bola pertama umpan dari M. Arfan sudah offside. Kemudian dari Persikabo tadi ada peluang dari Varela, ada dari Keisuke Yamasaki, kemudian ada dari Pedrinho. Ya. Ya, dan kita lihat tadi permainan memang dari Persikabo dan juga PSM Makassar sampai di babak pertama selesai belum ini juga ya, belum kita lihat memanas mungkin pada saat saling serang begitu, tapi dari keseluruhan permainan kita masih lihat belum terlalu ini ya, belum terlalu keluar semangatnya mungkin di babak pertama ini. Tapi kalau kita lihat mungkin dari PSM kita lihat ada Pluim dan juga beberapa pemain lainnya mungkin yang menjadi tumpuan kali ini. Siapa dari PSM kalau dari pertandingan tadi kita melihat? Ya, kalau kita lihat sejauh ini kan PSM membangun serangan masih mengandalkan Pluim, namun ketika Pluim mengambil bola langsung ada 2 hingga 3 pemain dari Persikabo yang coba menutup pergerakannya, sehingga ini juga merepotkan Pluim untuk membagikan bola kepada pemain depan. Kemudian pergerakan dari sisi sayap penyerangan PSM juga bisa dikatakan masih kurang, baik tusukan dari Yakob Sayuri maupun dari Victor Detan. Kemudian dari Everton tadi juga masih selalu kalah duel dengan pemain bertahan Persikabo, Kovacevic. Dan tentu ini kita mungkin butuh penyegaran dari sektor penyerangan PSM, atau mungkin ada skema yang baru akan diterapkan oleh pelatih PSM Bernardo Tavares dalam menciptakan gol untuk kemenangan PSM di babak kedua nanti. Dari Persikabo kita lihat ada Pedrinho juga yang
artinya tadi kita lihat juga cukup tangguh dalam lapangan. Kalau Kak Sodi sendiri melihat Pedrinho pada pertandingan tadi seperti apa? Ya, tadi kalau dilihat secara di babak pertama peran Pedrinho sangat terasa bagi Persikabo. Kita tahu bahwa dia menjadi kreator serangan. Semua tadi bola ketika membangun serangan berasal dari Manahati, kemudian pasti akan mengarah kepada Pedrinho. Begitupun ketika menyerang dari sektor sayapnya, pasti bola ketika alami buntu akan kembali ke Pedrinho. Namun di sisi lain juga Pedrinho ini dibantu perannya dengan adanya Kaisuya Masaki. Ya, dia bisa menjadi pengalih dari Pedrinho ketika mengambil bola. Kemudian ada juga Varela tadi, pergerakannya dia tidak hanya berada di depan dia tidak hanya satu posisi, dia mobile. Ada di sisi kanan, kemudian berpindah ke sisi kiri. Bisa dilihat tadi ada peluang dari lolos dari perangkap offside, bisa dieksekusi dengan baik. Namun Reza Arya juga masih tampil bagus di babak pertama dengan sejumlah peluang yang dilakukan. Dan juga selain Pedrinho tadi juga Manahati dari Persikabo ini kita lihat juga cukup mengeluarkan skillnya di lapangan. Ya, kalau kita lihat peran Manahati di sini, kan kita tahu bahwa Manahati memang sosok gelandang jangkar. Kita lihat dia sejauh ini hanya bermain sampai tengah lapangan. Dia memang bertugas menopang kerja-kerja dari Pedrinho serta Kaisuya Masaki. Jadi fokusnya adalah bertahan. Jadi bisa dilihat ketika salah satu pemain bertahan Persikabo melakukan overlapping ke depan, dia yang langsung menutup ke belakang, sehingga ketika serangan balik dilakukan oleh PSM Makassar ini berhasil dipatahkan ataupun ada Manahati yang apalagi memblok lebih awal. Begitupun dia juga bisa dikatakan menjadi awal mula serangan PSM sebelum awal serangan Persikabo sebelum bola dialirkan kepada Pedrinho. Baik, antara PSM dan juga Persikabo tadi pada saat kita lihat pertandingan di babak awal, mungkin Kak Sodi sendiri melihat apakah mana nih yang lebih dominan tadi di lapangan? Ya, kalau kita lihat ada tadi sejumlah peluang berbahaya juga yang dilakukan oleh masing-masing kubu. Bisa dilihat tadi ada yang saya katakan bahwa peluang dari Yakob Sayuri, tendangannya, tapi percobaan yang dilakukan tadi berhasil diblok oleh Kovacevic dan hanya menyamping. Kemudian Pluim tadi menciptakan peluang juga, namun keburu offside. Kemudian Persikabo ada bisa dikatakan dua yang dilakukan ancaman berarti, yang tadi lewat sundulan Corrado yang berhasil ditepis oleh Reza, kemudian ada tendangan Varela yang juga berhasil diblok oleh Reza Arya. Dan kalau dilihat dari ancaman yang dilakukan sejauh ini sih masih Persikabo dari ancamannya. Bisa dilihat di dua peluang bisa dikatakan on target, sementara sejauh ini PSM belum menciptakan peluangnya on target. Kita lihat serangan-serangan dibangun PSM sebenarnya belum juga terlalu mengancam, kerap putus di sepertiga pertahanan dari Persikabo 1973. Dan kita lihat juga di Persikabo ada Kovacevic ini yang juga cukup tangguh, kita lihat tadi menghalau beberapa bola dari PSM. Kalau dari Kak Sodi sendiri melihat Kovacevic seperti apa pada pertandingan kali ini? Ya, sepertinya peran dari Kovacevic ini ditugaskan khusus mungkin untuk mengawal pergerakan dari Everton, karena beberapa kali memang kita lihat duel-duel antara Kovacevic dengan Everton. Bahkan tadi Kovacevic harus menerima kartu kuning setelah coba menghentikan pergerakan dari Everton Nascimento. Tadi dia juga berhasil memblok lah bola dari tendangan Yakob Sayuri. Jadi sejauh ini dia masih tampil disiplin di lini belakang, kemudian bagus dalam membaca permainan yang dilakukan oleh PSM Makassar saat ini. Tentu jadi pertanyaan ketika nanti babak kedua, apakah penampilan ini bisa dijaga selama 45 menit babak kedua ke depan, atau justru akan rapuh ya nantinya di babak kedua.
Baik, dari PSM kita juga lihat ada Kenzo Nambo. Tadi kalau dari penilaiannya seperti apa, kita lihat tadi di babak pertama Kenzo Nambo ini mungkin dari strategi, dari cara bermain pada saat babak pertama tadi seperti apa Kak? Ya, bisa dilihat pergerakan dari Kenzo Nambu di PSM di babak pertama lawan Persikabo ini belum terlihat. Ya, kita tahu Kenzo Nambu sepertinya lebih banyak bertahan tadi, kemudian untuk membantu serangan lebih condong tadi kepada Pluim dengan bola selalu diarahkan ke dia. Kita tahu bahwa Kenzo Nambu sendiri merupakan pencetak gol PSM Makassar di 2 pertandingan terakhir. Dia kerap membantu lini penyerahan dan kerap muncul dari posisi-posisi yang tidak terduga. Kita tahu memang Kenzo memiliki positioning yang bagus, pandai dalam melihat ruang, dan kita berharap peran dari Kenzo Nambu ini di babak kedua bisa dilihat. Tentu dengan catatan PSM harus juga berani keluar menyerang, jangan hanya mungkin fokus dalam bertahan, harus berani keluar menyerang dengan mendorong Kenzo lebih ke depan, percayakan Kenzo sebagai motor serangan, kemudian Pluim sebagai pendamping Everton. Jadi ketika Kenzo menjadi motor serangan, mungkin fokus dari pemain bertahan Persikabo juga bisa akan terbagi dengan adanya Everton dan Pluim di lini depan, apalagi keduanya memiliki bodi yang besar dan penguasaan bola yang bagus. Tentu butuh 1-2 pemain untuk mengawal keduanya. Baik, dari PSM kalau kita lihat juga ada si kembar Yakob dan Yance. Permainannya kali ini seperti apa? Ya, sejauh ini penampilan Yakob dan Yance secara dalam bertahan masih cukup bagus. Tadi berapa kali serangan yang dilakukan Persikabo di babak pertama melalui sisi sayap, melalui sisi kiri pertahanan Persikabo masih bisa dihentikan oleh Yakob dan Yance. Kemudian namun secara serangan keduanya juga masih minim. Kita tahu bahwa di musim lalu sebenarnya Yakob dan Yance ini menjadi pembeda ketika gelandang ataupun lapangan tengah PSM Makassar alami kebuntuan. Pergerakan keduanya dari sisi sayap kerap merepotkan dengan kecepatan, skill individu dan kelincahan, bahkan mungkin dengan umpan-umpan tarik di dalam kotak penalti ini yang kerap berbuah gol. Nah, ini sejauh ini belum terlihat di Yakob dan Yance di pertandingan melawan Persikabo, karena memang dilihat sejauh ini mereka masih lebih condong bertahan daripada keluar menyerang. Tadi Yakob secara bertahan ya bisa dikatakan cukup bagus. Beberapa pergerakan dari Varela, kemudian Lucky Octavianto sebelum ditarik keluar, kemudian Kainona, semua berhasil dihentikan. Mereka tidak membiarkan para pemain Persikabo ini melakukan crossing ataupun menusuk langsung ke dalam kotak penalti PSM Makassar. Jadi ketika ada Yakob dan Yance menutup, pasti pemain Persikabo akan menarik bola kembali ke lapangan tengah, kemudian mengubah skema menarik bola ke sisi kiri penyerangan lagi ataupun sisi kanan pertahanan PSM Makassar. Baik, dari keseluruhan komposisi pemain mungkin kita lihat di pertandingan kali ini PSM dan juga kita lihat mungkin dari line up-nya Kak, mungkin dari Kak Kasadi tanggapannya seperti apa? Ya, dari line up kan kita tahu bahwa PSM saat ini di babak pertama tidak terlalu melakukan perubahan, hanya posisi Erwin Gutawa yang diganti karena memang kita tahu Erwin kartu merah, kemudian digantikan oleh Yance Sayuri, kemudian dari Persikabo juga ada Diki Indrayana yang menggantikan peran dari Syarul Trisna. Secara komposisi pemain tidak ada terlalu perubahan dari line up yang diturunkan oleh baik Bernardo Tavares maupun oleh Aidil Sahak itu mungkin. Tapi kita tahu bahwa di pemain-pemain pelapis mereka masih punya beberapa pemain yang cukup bagus tentunya. Di sektor Persikabo ada Andi Setio yang ketika mungkin ingin menambah kedalaman pertahanan, ada Andi Setio di situ, dia juga merupakan pemain timnas. Kemudian di PSM masih banyak beberapa pemain yang bisa menjadi opsi untuk menambah daya serang. Ada Saki Asraf, kita tahu dia pemain muda, punya kecepatan. Kemudian masih ada Adilson Silva yang bisa menjadi pemecah kebuntuan mungkin juga. Kemudian di lini pertahanan juga ada masih Kiki Linares yang
dan kalaupun ingin menambah lini tengah ada Ananda Rehan di situ bisa dimasukkan oleh pelatih PSM Makassar. Baik, dan kita lihat kemarin PSM sudah melalui 2 pertandingan begitu Ya. ya, dan dua-duanya belum juga berhasil PSM menaklukkan begitu. Mungkin sejauh ini dari 2 pertandingan dan menuju 3 pertandingan ini, kalau Kakak Sodi sendiri menilai seperti apa permainan PSM hingga hari ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat 2 pertandingan hingga 3 pertandingan lah hingga babak pertama tadi, saya melihat bahwa ada yang hilang dari PSM, yakni mungkin spirit juangnya atau daya juangnya. Kita tahu bahwa musim lalu PSM Makassar itu sangat luar biasa daya serangnya, kemudian mereka punya fisik yang sangat bagus selama 90 menit pertandingan, selalu berlari, kemudian justru di menit-menit akhir pertandingan, bisa dikatakan 15 menit akhir pertandingan, pasti akan selalu mencetak gol. Nah, di 2 pertandingan akhir ini justru hal ini tidak terlihat dengan spirit PSM, kemudian pergerakan menusuk dari sisi sayap penyerangan, ditambah lagi PSM justru kebobolan di menit-menit krusial. Bisa dilihat 3 dari 2 gol PSM yang bersarang saat lawan Persija itu kan di menit 81, kemudian Alex Martin di menit akhir pertandingan. Ini menandakan bahwa ada konsentrasi yang berkurang dari lini pertahanan PSM Makassar di menit-menit akhir pertandingan. Apakah ini pengaruh dari fisik ataupun memang secara konsentrasi pemain sudah lemah di menit-menit akhir pertandingan ini. Baik, kita mungkin melihat pertandingan sudah akan kembali dimulai. Kita lihat para pemain juga para sudah pemain mulai memasuki lapangan. Kita sudah melihat ada Wiljan Pluim, Yance dan juga Everton yang sudah memasuki lapangan. Kita lihat mereka sudah mulai juga bersiap-siap. Dari kiper Persikabo juga sudah berdoa, ini kita lihat untuk mungkin hasil terbaik dari tim yang akan mereka tampilkan. Ya, sejauh ini sepertinya tidak ada pergantian pemain di awal babak kedua ini. Dari kedua kubu masih tetap mengandalkan formasi yang sama. Ya, kali ini masih Diki Indrayana masih berdoa. Ya, ada Varela. Bola kini berada untuk Persikabo, ada Corrado yang siap mengambil tendangan pertama di awal babak kedua ini. Oke, kita akan melihat di babak kedua ini akan seperti apa permainan begitu ya, baik dari PSM dan juga Persikabo. Kita melihat sesaat lagi akan segera dimulai pertandingan di babak kedua. Wasit juga rupanya sudah melihat waktu. Ya, sudah terwaktu yang kick off babak kedua sudah dimulai antara PSM Makassar versus Persikabo di Stadion Pakansari Bogor. Skor masih 0-0. Kita lihat siapa tim yang akan mencetak gol lebih dulu di pertandingan kali ini. Dan nampaknya juga permainan tidak disertai oleh penonton begitu ya di stadion. Dan ini mungkin cukup mengecewakan bagi pendukung PSM. Ya, coba Persikabo langsung inisiatif ambil serangan. Ya, ada Kainona, crossing langsung dipotong oleh Yoran Fernandes. Victor Detan pendek kepada Marvan maksudnya, berhasil diblok oleh Keisu Yamasaki. Ya, kali ini ada Yuda yang mengambil lemparan bola langsung pendek, Manahati, Keisu umpan langsung ke Pedrinho. Pedrinho mencari celah, ditutup pergerakannya oleh 2 pemain, ada Victor Detan dan Akbar Tanjung. Sepertinya ada kekecewaan dari Pedrinho, mungkin berharap lemparan ke dalam dari kubu Persikabo. Safrudin lempar jauh, ada Pluim, dikepung langsung oleh 2 pemain, ada Manahati dan Yuda. Ya, Safrudin coba kembali mengambil lemparan ke dalam, masih mencari teman dia. Sudah dilakukan. Diambil kembali. Dan dipotong oleh Yuda. Ya, Keisu berduel dengan Imarvan. Dan bola akhirnya bola kembali keluar lagi dari lapangan. Milik PSM ternyata. Safrudin kembali.
Ya melemparkan. langsung mungkin ke Everton, dikawal Everton, ya lolos dia, terjadi pelanggaran dilakukan oleh Didik Wahyu. Ya tentu ini kembali bisa menjadi peluang pertama bagi PSM Makassar di awal babak kedua ini dengan lewat skema tendangan bebas. Ya ada Victor Detan ataupun mungkin Yance Sayuri yang akan mengambil bola. Apakah peluang ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menciptakan peluang ataupun gol bagi PSM Makassar. Ya ada Yance, ada Victor Detan, di dalam kotak penalti ada Pluim, Yoran Fernandes, Everton. Ya Victor Kita Detan lihat. eksekusi diblok dengan mudah oleh pemain bertahan Persikabo, coba mengejar Pluim, namun bola kembali keluar, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Diki Indrayana. Ya pendek lagi, coba bangun serangan dari bawah, Manahati kembali jadi pengatur serangan langsung ke Pedrinho. Ya bisa kita lihat Pedrinho kembali menjadi motor serangan, saling mengejar bola Yuda dan Victor Detan. Kali ini berhasil dibuang oleh Victor Detan, masih kalah cepat Yuda oleh pemain keturunan Kanada Indonesia ini. Ya pendek Varela. Detan kembali berhasil memotong, dibuang langsung, lemparan ke dalam kembali diperoleh. Ya apa yang terjadi? Apa terjadi pelanggaran atau offside? Sosok Varela. Kita lihat apakah Varela juga akan masih terus mobile gitu ya bermainnya pada babak kedua ini. Sejauh ini pergerakan tanpa bolanya cukup menarik perhatian dari pemain PSM Makassar. Dia menarik perhatian, kemudian di sisi lain ada Corrado yang kerap muncul sebagai yang menyentuh akhir bola. Tidak berhasil rupanya dihalau oleh Pluim. Ya. Syahrul Lasinari langsung jauh ke depan, ada Varela. Varela menguasai bola di duel dengan Yakob dan Yance, berhasil direbut Yakob. Ada Kaisu. Emarvan pendek langsung kepada Pluim, langsung dipotong oleh Didik Wahyu sepertinya. Apakah terjadi pelanggaran atau hanya lemparan ke dalam untuk PSM Makassar? Ya sepertinya engkel dari Pluim tadi kena dari Didik Wahyu. Kita lihat. Oh Yuda, ternyata Yuda yang melakukan pelanggaran kepada William Pluim. Ya tentu sekarang Pluim sentuhan-sentuhannya sangat dinanti, apalagi musim lalu dia tampil bagus dengan 11 gol dan 10 asisnya dan keluar sebagai pemain terbaik Liga 1 musim lalu, dan kita harap sentuhan ini bisa kembali diperlihatkan pemain asal Belanda tersebut untuk membawa kemenangan perdana bagi PSM Makassar. Serangan coba dibangun, masih Everton kali ini menguasai bola. Everton coba melewati Kovacevic. Ada dua pemain yang menutup, coba melewati kembali yang tembak kaki kiri masih lemah dari Everton Nascimento dan berhasil ditangkap dengan mudah oleh Diki Indrayana. Kali ini giliran Persikabo, ada Kainona pendek ke Keisu Yamasaki. Ya, kembali Pedrinho pendek lagi ke Kainona. Ya, masih mencari ruang Pedrinho, cari posisi yang terbaik. Kemudian duduk ke Didik Wahyu, Manahati melebar, kini Manahati ada Keisu Yamasaki, coba dipotong oleh Akbar Tanjung. Emarvan mengawal Keisu Yamasaki, ada Detan lolos dia, ada Yuda coba overlap, ada Safruddin Tahar sepertinya coba menutup, crossing dilakukan dan hanya tidak berhasil. Masih langsung bola menjadi tendangan gawang bagi PSM Makassar. Crossing yang kurang akurat mungkin dari Yuda dilakukan. Ya kini Reza coba mencari teman dia untuk membangun serangan. Tentu kita berharap peran William Pluim Kenso serta Everton ini bisa
menambah daya gedor PSM Makassar. Kini perebutan bola antara Pedrinho Yakob dan Akbar Tanjung kembali ke Syahrul Lasinari. Ya, Oke, Manahati. dan Manahati langsung ke depan, ada Varela. dibidik ke Varela, tapi berhasil diambil oleh Ya, coba dibuang. sepertinya Langsung tidak dibuang. berhasil lagi. Dibiarkan keluar oleh Yance Sayuri. Varela masih sejauh ini susah melewati Yance, apalagi keduanya memang sepertinya memiliki tipikal yang hampir sama, punya lari yang cepat. Ya, Reza kembali mengeksekusi bola hingga 7 menit memasuki 8 menit jalannya babak kedua ini belum ada kembali peluang-peluang berbahaya yang diciptakan kedua kesebelasan. Sejauh ini bola masih berada di tengah lapangan dan pemain saling berjatuhan dengan pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan. Dilakukan oleh dari kedua tim Iya. gitu ya. Sepertinya memang duel antara PSM Persikabo ini masih berada di lapangan tengah permainan. Ya, coba Kita lihat Pedrinho Pedrinho akan melempar pendek ke kepada belakang. siapa? Oke. Pendek Dan Keisu diambil Yamasaki, Keisu. kemudian Pedrinho lagi, Keisu pendek, ada Akbar Tanjung coba merebut bola. Ya, kali ini PSM masih fokus dalam bertahan, setidaknya ada 4 sampai 6 pemain juga yang berada di garis pertahanan PSM Makassar. Mereka belum berani keluar menyerang terbuka, masih tetap mengandalkan Pluim dan Everton di lini depan. Dan ini masih kesulitan karena ada sekitar 4 pemain dari Persikabo juga yang berada di garis pertahanan. Tentu pemain-pemain mungkin yang memiliki kecepatan sangat diandalkan oleh PSM Makassar inti untuk untuk membongkar. Pertama ada Victor Detan, Oke, coba Detan. pendek ke Everton, berhasil Berhasil dipotong. direbut Bisa kembali. dilihat ada 3 pemain langsung yang mengepung Langsung yang Everton. mengepung. Oke. Ada Safrudin pendek, aduh berhasil kembali. dibuang lagi oleh Yuda. Ada Yoran Fernandes dan Yance Sayuri mundur ke belakang. Reza Kita langsung lihat mungkin Varela disapu ke mencoba. depan. Ya, ada Pedrinho lagi. Pedrinho berebut bola dengan M. Arfan, berhasil dilewati, tidak dibiarkan oleh M. Arfan, langsung direbut dengan dari belakang. Tentu berbuah pelanggaran, bisa dilihat tadi aksi dari dikolongi dari Pedrinho, coba ditarik. Ada ini ya. Ada sentuhan dari M. Ada Arfan sentuhan. untuk menghentikan Pedrinho. Ya, bisa dilihat. Arfan tadi mengambil bola dari belakang, tentu jadi sebuah pelanggaran. Ya, Tapi rupanya Pedrinho masih bisa untuk terus sejauh ini meski sering dilanggar, Pedri masih menjadi sosok vital lah di pemain Persikabo 1973. Ya, Victor Detan sepertinya mengalami kram. Apakah akan ditarik keluar? Ya, Saki Ashraf coba disiapkan oleh berlatih Bernardo Tavares, sepertinya akan dilakukan pergantian pemain di menit 55. Apakah tentu masuknya Saki ini akan menambah daya gedor dari PSM Makassar juga. Saki punya kecepatan, kemudian aksi individu yang bagus. Tentu ini diharapkan Saki bisa menjadi pemecah kebuntuan. Di lain sisi sebenarnya PSM punya juga pemain, ada Donald Bisa. Kita tahu Donald Bisa ini menjadi spesialis ketika lawan Persikabo musim lalu. Dia memberikan kontribusi ketika PSM Makassar alami kebuntuan dan kerap muncul menjadi pembeda di laga lawan Persikabo. Ya, kali ini Detan sudah keluar Detan dan sudah digantikan. ditanduk keluar, ada Saki Ashraf yang masuk. Ya, nomor 7. Ya, bisa dia sepertinya masih kram dan butuh perawatan. Saki Ashraf. Kita lihat permainan Saki Ya. kali ini seperti apa. Akankah bisa memecah penggedor yang baik dari PSM? Oke, Ya. bola sudah dilempar kembali. Ya, tendangan pojok setelah bola dihalau oleh William Pluim. Ya, sampai saat ini sepertinya PSM sudah tidak menyisakan pemain di depan. Bisa dilihat Everton, Pluim yang merupakan pemain di depan justru
lari ke belakang semua untuk menghalau pemain yang tinggi dari Persikabo. Juga untuk menghalau bola-bola atas. Ada Pedrinho sudah dilakukan. Ya, duel ada Corrado tadi coba menyundul bola. Ada 3 pemain saling koordinasi. Ervan langsung menyundul bola dikejar oleh Yance atau Yakob. Ya, Yakob dan Yance ini memang sulit dikenal. Mereka betul-betul kembar, rambut dan perawakannya mirip, apalagi nomor punggungnya hanya berbeda ya, ini 22 dan 22 dan 23. Ya, sudah dibuang oleh Yuda, tadi coba dipotong oleh Safruddin Tahar dan hanya menghasilkan bola tendangan gawang kembali. Ya, terlihat emosi Corrado sepertinya. Ya, tadi bola sepertinya memang menyentuh bola kepala Safruddin Tahar, tapi bola masih menilai berbeda. Dan kini Everton gagal lagi. Kembali Persikabo coba mencari cara membangun serangan dari bawah. Ada Kovacevic, kemudian pendek kemana hati, sepertinya langsung jauh, sepertinya mengarah kepada Yuda. Saki Ashraf langsung memotong bola. Ya, Didik Wahyu, pendek Didik Wahyu, kemudian Yuda kembali direbut oleh Marvan, pendek. Ya, Tavares sepertinya melakukan protes kembali. Ya, Yuda coba cari teman. Varela kali ini ada duet ini dengan ya. Varela Ada perebutan Manas. Bola. Ya, Pedrinho langsung ke Nona dikawal Yance. Yakob kembali hanya menghasilkan tendangan gawang dan masih belum bisa melalui ini ya, si kembar Varela. Cukup tangguh dari PSM. Ya, sudah 59 menit pertandingan, belum ada peluang berbahaya sama sekali yang tercipta di babak kedua ini. PSM yang masih bergantung serang kepada Pluim dan Everton masih kesulitan melewati garis pertahanan dari Persikabo. Ya, coba Saki, ada Yakob masih lebih dekat kepada Diki Indrayana untuk menangkap bola. Kembali pendek dilakukan. Ya, tentu serangan-serangan seperti ini yang perlu mungkin dilakukan oleh PSM dengan umpan-umpan terobosan, mengandalkan sayap. Jangan hanya bergantung kepada Everton dan William Pluim. Kini Pedrinho sudah melewati 2 pemain, ada tarikan yang dilakukan Saki Ashraf. Apakah akan berbuah kartu? Ya, tadi Saki, ya, kartu kuning diberikan kepada Saki Ashraf. Mencoba untuk melakukan protes, tapi tetap saja mendapatkan kartu kuning. Tadi memang sudah dilewati, ada ya bisa dilihat aksi sudah lewati Enarvan. Kemudian Saki ada sentuhan. Ini bisa dilihat kekuatan dari Pedrinho sejauh ini 60 menit pertandingan dia masih terus berlari, kemudian membagi bola bagi para sektor lini depan dari Persikabo. Kita lihat agak kecewa rupanya Saki ya. Iya, agak kecewa dapat kartu kuning, mungkin merasa tidak ada sentuhan yang berarti, namun wasit tadi justru menilai berbeda. Dan kali ini Pedrinho kembali mengambil eksekusi, langsung mengarah ke dalam kotak penalti, dan ada Reza yang keluar dari sarangnya untuk ditangkap. Ya, sudah dibuang tadi oleh Reza, mengarah ke kiri ada Everton, coba melewati Syahrul Lasinari, tapi berhasil hanya menghasilkan tendangan, hanya lemparan ke dalam untuk Persikabo. Ya, sepertinya memang perlu ada penyegaran di masing-masing kubu ini. Ya, pendek lagi mencoba membangun serangan dari sisi kiri. Tadi sepertinya ada peran yang berbeda di babak kedua ini yang dilakukan oleh Pedrinho. Di babak pertama tadi dia lebih berada di tengah dengan bersama Keisuke Yamasaki. Kini kadang bermain di sisi sayap bersama Saki, coba mengambil tusukan. Ya, umpan tarik yang berhasil dipatahkan, dan inilah yang saya tadi katakan bahwa pergerakan yang dilakukan Saki ini sangat dibutuhkan
oleh PSM dengan tusukannya yang langsung kemudian umpan tarik dan Kita lihat Varela Varela. tadi coba merespon tapi langsung dijatuhkan dan pelanggaran dilakukan oleh Safruddin Tahar. Varela tadi berhasil mengecoh Yuran Fernandes, bisa dilihat tadi hampir 3 pemain dilewati namun berhasil dihentikan oleh Safruddin Tahar. Tendangan bebas seperti apa, apakah akan berbuah gol nantinya atau hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Persikabo 1973. Pedrinho kali ini kembali kita diganggu oleh Saki rupanya ya. Tentu bagi jarak seperti ini sangat ideal bagi memang yang pemain yang memiliki eksekusi bola mati yang sangat bagus. Kemudian ada 4 pagar betis pemain PSM Makassar, ada Pluim, ada Everton, ada Safruddin Tahar. Sepertinya ada bisikan tadi Yoran dengan Pluim untuk berganti posisi. Oh, ternyata tetap ada 4 pemain ya. Ini sangat bisa dimanfaatkan oleh Pedrinho dengan sudut kiri gawang. Ya, masih menunggu arahan dari wasit seperti apa. Ada Varela juga di situ ya, kita lihat. Ya, kita lihat skema seperti apa yang akan dilakukan oleh Laskar Pajajaran untuk memanfaatkan tendangan bebas. Ya, pendek langsung dan masih membenturul Jampluim. Kainona coba direbut bolanya. Coba direbut. Ya, Yakob berhasil. Langsung berlari, menahan bola, kembali pendek ke belakang. Ada Yance Sayuri. Langsung melebar. Ke depan ada Everton Nascimento. Everton umpan langsung ke Saki Ashraf. Ada Pluim yang sudah kosong. Ya, ada Pluim coba mencari teman. Saki, Marvan pendek, kemudian ada Kenzo Nambu yang dituju tapi berhasil dipotong oleh Didik Wahyu. Apakah hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk PSM Makassar atau lemparan ke dalam? Ya, menit 65 pertandingan. Ya, ada yang sayurnya sepertinya tendangan pojok yang didapat PSM Makassar. Ya, apakah akan dimanfaatkan dengan baik oleh Yance Sayuri? Ada Pluim, ada Everton, ada Yuran, ada Kenzo. Kita lihat siapa yang akan dituju. Coba menunduk. Ya, Yance Sayuri sudah melakukan dan masih bisa diblok sepertinya oleh pemain Persikabo. Kesempatan kedua didapatkan oleh Yance untuk hasil di kesempatan apakah kedua mampu? ini seperti apa? Apakah mampu sudah dieksekusi jauh ke belakang, tidak ada yang mendapat memperoleh bola. Serangan balik dibangun, ada Varela, dia coba dikejar oleh Saki Ashraf. Duel. Dan memang apakah akan kita lihat ketangguhan dari Varela apakah lagi sendiri terjadi ya. pelanggaran? Tadi kita lihat Tadi Varela Saki Ashraf hampir tersungkur juga Varela. Apa kartu merah kedua bagi Saki atau seperti apa? Atau Safruddin? Sepertinya kartu merah kedua bagi Saki Ashraf. Ya, kartu kuning kedua dan kartu merah bagi Saki Ashraf. Sepertinya memang dianggap ada pelanggaran yang terjadi kepada Varela. Bisa dilihat mungkin seperti apa tayangannya, padahal Saki baru saja masuk menggantikan Victor Detan. Ya. Kali ini harus mandi lebih awal. Bisa dilihat seperti apa tayangannya. Ya, ada tarikan sepertinya dan itu dianggap sebuah pelanggaran oleh Saki Ashraf. Hampir saja tersungkur kita lihat, tapi masih mampu menjaga keseimbangannya. Ya, tentu ini akan menjadi kerugian bagi PSM Makassar. Kali ini harus bermain dengan 10 pemain lagi di babak kedua dan Saki harus mandi lebih cepat lah. Kita lihat wajah kekecewaan Saki harus meninggalkan lapangan. Wajah Saki harus pil pahit setelah baru memasuki pertandingan hanya 10-15 menit sepertinya sudah harus keluar karena kartu kuning kedua akibat pelanggaran yang dilakukan sudah dieksekusi. Ya,
pelanggaran yang dilakukan oleh Corrado sepertinya atau Keisuke Yamasaki kepada Yoran Fernandez. Ya, sejauh ini wasit yang memimpin pertandingan cukup tegas dengan sentuhan ataupun duel-duel yang dilakukan oleh kedua kesebelasan langsung meniup menjadi pelanggaran, bahkan ada yang berbuah kartu tadi. Tentu ya kita menanti taktik seperti apa yang akan diterapkan Bernardo Tavares di sisa babak kedua setelah hanya harus bermain dengan 10 orang. Ya. Kita lihat tendangan dari Reza. Ya, coba Reza masih mencari ruang. Berhasil dipotong oleh Kovacevic. Ya, tentu ini menjadi kartu merah kedua bagi para penggawa PSM di dua laga terakhir. Sebelumnya ada Erwin Gutawa yang mendapatkan kartu merah, kemudian ada Saki kali ini. Ya, ada Ananda yang dipersiapkan untuk masuk, sepertinya apakah Kenzo Nambu, Akbar Tanjung atau M. Arfa yang akan ditarik. Kemudian ada juga Adilson yang disiapkan. Sepertinya meski bermain 10 orang, Bernardo Tavares tetap coba mengejar gol kemenangan di laga ini. Ya, ternyata Kenzo Nambu ditarik keluar dengan memasukkan Ananda Rehan. Kemudian Everton juga ditarik memasukkan Adilson. Kita berharap Adilson ini bisa memperlihatkan kemampuan terbaiknya. Sejauh ini memang dia masih menjadi pemain pengganti, belum pernah menjadi starter di liga awal, meskipun selalu bermain. Dia masih kalah saing lah dengan Everton maupun William Pluim. Ya, seperti apa kemampuannya Adilson, kita tahu punya kecepatan juga untuk membongkar pertahanan lawan. Ya, Kenzo Nambu. Adilson sudah dimasukkan, Ananda. Dan kita lihat bagaimana kemudian taktik yang dikeluarkan oleh Adilson ya menggantikan Everton kali ini. Ya, sejauh ini kan bisa dilihat hanya penyegaran yang dilakukan oleh PSM Makassar, meskipun Saki sudah keluar. Ya, coba duel Yoran dengan Corrado berhasil dimenangkan oleh Yoran Fernandez. Ya, sejauh ini memang tadi kita katakan bahwa penyerangan dari PSM Makassar dari sektor sayap masih kurang. Tadi ada 2 yang coba dilakukan oleh Saki dengan menusuk langsung dan umpan tarik, meskipun itu gagal, dan hal ini belum terlihat lagi baik itu dari yang dilakukan oleh Yakob Yance. Dan kita tentu berharap masuknya Adilson ini bisa menjadi pembeda, maupun dengan Ananda yang ada penyegaran di lini tengah PSM Makassar. Ya, Yance sudah membuang bola kepada Ananda. Ananda masih mencari dia, coba pergerakan bola tadi Adilson tapi lambat direspon. Ada Emarvan, William Pluim, Yakob langsung ya coba melewati 3 pemain. Ada Varela langsung memotong, shoot oleh dan hampir gol ternyata dari tendangan William Pluim. Ini menjadi 70 kita lihat. Ini merupakan peluang, bisa dikatakan peluang pertama ya di babak kedua ini lewat tendangan Pluim, meskipun masih tipis tadi percobaan oleh Pluim. Dan sepertinya tendangan seperti ini yang harus coba dilakukan oleh PSM Makassar, mengingat rapatnya pertahanan Persikabo 1973 dengan 4-6 pemain yang berada di tempat tersebut di lini pertahanan. Pendek kembali, Yance coba melakukan tusukan, berhasil diblok. Ada William Pluim, pendek lagi kepada Ananda. Ya, Arfan coba mencari teman, masih mencari teman, mundur lagi. Ada Reza sepertinya. Ya, Reza coba mengelabui Corrado. Ada Yance Sayuri mencari teman, kemudian pendek ke M. Arfan. Ada Pluim yang sudah menunggu. Langsung ke depan ada Adilson. Masih Diki Indrayana masih cepat keluar dari sarangnya. Sepertinya PSM mulai menambah daya sarangnya setelah meski bermain 10 orang. Ada Ananda yang langsung melakukan pressing tadi. Kemudian ada Syahrul Lasinari, Kainona pendek lagi, Syahrul Lasinari. Ya, ada Kainona lagi, pendek lagi,
coba mencari kawan, meski 10 pemain, PSM Makassar masih mampu meredam daya serang Persikabo 1973. Ada Keisuya Masaki, pendek lagi ke Kainona, Pedrinho sudah mengambil ruang mencari celah. Keisuya Masaki, Varela langsung dipotong oleh Yance. Ada Safrudi yang menutup, Yuda tendangan dilakukan ataupun umpannya salah sehingga masih bola keluar dan tidak terlalu mengancam gawang Reza Arya Pratama. Ya, sisa 17 menit, 18 menit pertandingan. Ya, Aidil Sahak, pelatih asal Singapura, pernah sebelumnya bertemu dengan PSM juga ketika menukangi Kedah di AFC Cup musim 2022. Kala itu PSM Makassar menang di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Di Bali. Ya. Sepertinya dengan keluarnya Saki ini tidak mengurangi dari permainan yang dilakukan PSM. Tapi apakah itu ada pengaruh dari Adilson juga yang kemudian saat ini sudah masuk atau seperti apa? Ya, sepertinya mungkin dengan adanya Adilson ini memberikan ruang bagi PSM. Kita lihat dia menjadi target man, di mana kita tahu bahwa Everton lebih banyak tadi bermain ke belakang, berada di tengah untuk menjemput bola, kemudian melakukan pergerakan hingga ke depan. Tapi adanya Adilson ini justru Adilson langsung berada di dalam kotak penalti Persikabo ataupun berada di area pertahanan lawan, jadi tidak langsung membawa bola lagi, sehingga mungkin ini yang bisa dimaksimalkan, dan apalagi postur badan yang cukup tinggi. Kali ini Yance akan ambil eksekusi yang coba sudah dilakukan, pelundang gol terjadi, gol dari William Pluim memanfaatkan tendangan penjuru dari Yance Sayuri. Gol 1-0 untuk keunggulan PSM. 73 ya, menuju ke 74, Ya. William Pluim mencetak gol untuk PSM di pertandingan kali ini. Iya. Memang mungkin di menit-menit Iya. begitu ya. Biasanya 15 menit akhir ini kan kita tahu bahwa Kita lihat. para pemain ini sudah bermain 75 menit. Persikabo sejauh ini belum melakukan pergantian kecuali tadi Lucky Octavianto yang ditarik keluar. Tadi bisa dilihat eksekusi Yance, kemudian sundulan William Pluim yang mengarah ke sisi ini sepertinya kanan. Diki agak kewalahan untuk lari menangkap begitu ya bola dari sundulan dari William Pluim. Kalau bisa Akhirnya dilihat mencetak tadi gol. Diki Indrayana sepertinya sudah berada di posisi yang salah. Meskipun dia tadi melompat mungkin tidak akan bisa menghalau bola dengan posisi yang lebih kepada sudut kiri gawang, sementara William Pluim mengarahkan tadi ke sudut kanan gawang dari Diki Indrayana. Prediksi Diki apakah ini bola akan lari ke tengah gawang atau sudut kanan, tapi rupanya sundulan dari Pluim Langsung ke hasil pojok. memberikan Ya, tentu menarik skor untuk PSM. dinanti. Tinggal 15 menit pertandingan, apakah PSM mampu menambah keunggulan atau mempertahankan, atau Persikabo bagaimana berhasil. Persikabo juga berhasil membobol. Kita lihat ada wajah Bernardo puas dari Tavares, kita lihat. Ya, apakah dengan juga kebobolan satu gol ini akan membuat Persikabo sebagai tuan rumah ataupun pelatih Aidil Sahak melakukan rotasi pemain pada timnya. Ya, tentu ini perlu juga mungkin penyegaran dari lini pertahanan, utamanya lini pertahanan Persikabo setelah kemasukan 1-0. Mungkin kayak beberapa pemain mulai letih dan kehilangan konsentrasi, dan tadi dengan gol William Pluim bisa membawa PSM unggul 1-0 di Stadion Pakansari Bogor. Ya, sudah kembali Diki, kembali ke Suyamasaki. Yuda crossing langsung ke dalam kotak penalti, lebih mengarah kepada gawang dan dibiarkan bola keluar langsung oleh Reza Arya Pratama. Iya, sudah berapa kali Yuda ini melakukan crossing tapi selalu gagal. Iya. Akurasinya kurang, selalu keluar dari area lapangan. Tidak pernah mengarah langsung kepada rekan setimnya yang berada dalam kotak penalti. Kali ini Adilson
ditangkap bola dari Reza rupanya. Ya, Dan kita lihat ya Akbar Tanjung semakin pede sepertinya para penggawa PSM Makassar memainkan bola setelah mencetak satu skor ya. Ya, keunggulan ini tentu ya coba tuh pergerakan dia coba mengajak berlari Yance. Yance. Oke. Sepertinya pelanggaran dilakukan oleh Kainona. Ternyata hanya tendangan gawang, bukan sebuah pelanggaran. Tapi kita lihat Yance rupanya Sepertinya ada sedikit, sentuhan dari kaki dari Kainona yang mengenai ya tadi dikata sudah ada pergantian dari Corrado dan juga Conrado yang ditarik keluar ya ada dengan oleh Yandi. Es Munawar. Ya masih terjatuh Yance sepertinya bisa dilihat sekarang ulangnya Kainona. Ya apakah Yance dapat tackle? Ya dapat tackle. Kena ankle-nya dari Kainona, ditambah lagi sepertinya salah jatuh dari Yance Sayuri. Tapi wasit tadi justru melihatnya sebagai bola gawang saja dan tendangan untuk Persikabo 1973. Ya bola kembali coba direbut oleh Ananda. Pelanggaran oleh Ananda kepada Keisu Yamasaki. Ya. Tadi sudah dilakukan pergantian di sektor lini depan Persikabo dengan mengganti Conrado. Seperti apa? Apakah ini akan berbuah manis atau justru PSM Makassar akan pulang dengan 3 poin? Ya, ya Ananda berhasil memotong bola. Ada Yance Sayuri kembali dikepung oleh Keisu dan Varela. Mungkin kembali akan memberikan lemparan ke dalam Ya. dan ditata Itu ya, oleh Prim. skill individu yang baik dari Prim langsung melebar kepada Yakob Sayuri, berhasil dikontrol dengan baik, serangan balik coba dilakukan, coba mengelabui Yuda langsung melewati satu pemain, namun berhasil dipotong Lagi oleh Persikabo kali ini. tadi. Seandainya Yakob lihat tadi ada pergerakan Adilson mungkin bisa melepas, tapi coba dia tadi menahan bola dengan coba mengelabui Yuda di pertahanan, namun berhasil dipotong oleh Yuda. Kali ini Kolavecic yang mencoba maju ke depan, kemudian ada Keisu Yamasaki coba bermain ke sayap, berhasil dipatahkan oleh Yuran Fernandes. Yuran pendek lagi langsung disapu oleh Yance Sayuri mengenai Syarula Sinari. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk PSM Makassar. Oke, kita lihat Tavares sudah sedikit ngomel-ngomel nih ya. Ya, tentu ini akan sangat menegangkan 10 menit pertandingan berakhir. Apakah PSM Makassar ini mampu mempertahankan kedudukan, menambah, ataukah Persikabo berhasil menyamakan? Ini tadi sepertinya ada handball dari Yuda ketika Yakob Sayuri mencoba melewatinya, tapi wasit berkata lain. Kemudian Varela kembali menguasai bola, langsung dikepung oleh Ananda Rehan. Varela coba melewati Yance, terjadi kembali pelanggaran yang dilakukan oleh Yakob Sayuri kepada Varela. Dan sejauh ini Varela menjadi pemain yang cukup merepotkan bagi PSM Makassar, terbukti dengan Saki Asraf yang harus keluar lapangan lebih cepat dengan 2 pelanggaran yang dilakukan, berbuah kartu kuning, 2 kartu kuning dan kartu merah. Dan kita berharap juga PSM Makassar bisa menjaga kedudukan, menjaga konsentrasi, apalagi ini menit-menit krusial dan 2 pertandingan tadi. Sebelumnya 2 pertandingan sebelumnya PSM Makassar selalu kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Pedrinho sudah melakukan rest area, langsung meninju bola, ya coba diperebutkan oleh Yuda dan Emarfan berhasil merebut bola, berlari. Coba ada Adilson membawa bola, menggiring dia ke lapangan tengah, coba melewati Syarula Sinari, masih menunggu teman, masih ada Will Jamplu yang coba maju, dilanggar. Ya ada pelanggaran yang dilakukan oleh Yuda dengan menghentikan Adilson dengan menendang bagian belakangnya, bisa dilihat kena ankle belakang kayaknya. Ini sudah berapa kali melakukan pelanggaran Yuda, namun sampai sekarang
juga wasit belum dia memberikan hadiah kartu kuning. Iya, Dan kartu bisa kuning dilihat dari tadi wasit, Tavares kembali protes, sepertinya meminta agar Yuda diberikan kartu kuning. Ya, Tapi belum ada keputusan dari wasit ya, kita lihat sampai Iya. saat ini untuk Yuda. Mungkin Tavares juga agak ini ya, karena sudah kehilangan tadi Saki, meskipun sudah masih sebentar bermain tapi harus membawa kartu merah keluar dari lapangan. Kita lihat ya, eksekusi tendangan bebas diambil Emarvan sudah dilakukan ya, apakah dimanfaatkan dan gol? Wah, astaga, menyamping di samping gawang. samping gawang, tidak sedikit lagi kita Bisa lihat dilihat, tadi ya. Ya, Oke. samping sempat mengenai Pluim dan Hyuran juga masih menyamping. Sayang belum berbuah gol kedua untuk PSM Makassar. Ya, Pedrinho kini melebar dari sisi kiri kemudian kembali ke sini ke kanan. Ya, Yance kembali pendek ke Pluim. Pluim. Langsung berlari Yance ke depan mendapat bola dari Pluim. Ada Adilson yang sudah menanti. Apakah akan berbuah gol? Crossing sudah dilakukan. Aduh, sayang sekali. Bola sepertinya Crossing melambung dari tinggi. Yance Sayuri masih kurang bagus, masih melambung tinggi dari gawang PSM Makassar. Dan kita lihat dengan serangan-serangan seperti ini adalah ciri khas sebenarnya pada PSM Makassar. Andalkan serangan balik cepat dengan lini sayap dan umpan-umpan Pluim. Dan tentu ada pemain juga di lini tengah sudah menanti. Jadi ada opsi-opsi ketika apakah akan di shoot ataupun umpan. Ya, kali ini Ananda coba bangun serangan bersama Yakob, pendek lagi Yakob dikepung oleh dua pemain Persikabo, coba mengejar lagi Yakob, mana hati pendek. Ya, mana hati meski bisa dilihat meski ketinggalan di depan pendukungnya sendiri, Persikabo sepertinya tidak terlalu lebih bersabar dalam mengejar ketertinggalan. Mereka tidak terlalu ngotot dalam bermain, lebih banyak juga mendelay bola di lini tengah sambil melihat mungkin ruang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk membobol gawang PSM. Apalagi kita tahu bahwa pertahanan PSM Makassar sejauh ini juga tampil rapat. Ya, ada pergantian pemain, ada Komar yang masuk menggantikan Keisu Yamasaki. Sepertinya Komar ini berposisi juga sebagai penyerang dan Keisu berposisi gelandang. Artinya dengan pergantian ini Aidil juga ingin mengejar ketertinggalan gol dengan memasukkan pemain striker, tipikal striker menggantikan pemain berposisi gelandang. Ya, kita lihat seperti apa taktik kedua pelatih ke depan. Apakah pelatih Bernardo Tavares akan melakukan counter strategi ketika gelandang Persikabo sudah berkurang satu dengan masuknya Komarudin sebagai daya serang? Apakah ini akan dimanfaatkan untuk memenangkan bola tengah atau justru Persikabo akan lebih sangar dengan sejumlah penyerang yang ada di lini depan, dengan ada Varela, kemudian ada Komarudin, ada Yandi Sofyan tadi juga baru masuk. Sudah ada 3 striker yang dipasang. Kini ada tendangan penjuru yang didapatkan. Pedrinho kembali menjadi eksekusi. Apakah akan dimanfaatkan untuk jadi gol pula? Sudah dilakukan dan bola mengarah kepada Kovacevic. Kovacevic coba menang bola dibayangi oleh Yance Sayuri. Pendek ke berhasil ditangkap. Ya, tendangan dari Komarudin tadi. Pemain yang baru masuk sudah memberikan ancaman meskipun tendangannya masih lemah dan mudah ditangkap oleh kiper Reza Arya Pratama. Pergantian kembali coba dilakukan di menit akhir pertandingan oleh Bernardo Tavares. Kembali Rizky Eka disiapkan. Sosok pemain yang juga memiliki kecepatan, skill individu yang baik, dan tentu ini akan menambah daya gedor dari PSM Makassar. William Pluim lepas bolanya, ada mana hati. Ya, langsung ada Komarudin dibayangi oleh Yance Sayuri, berhasil direbut oleh Yance. Disapu langsung ke depan, ada Adilson yang menanti namun berhasil. Ada Syarullah Sinari, pendek lagi kepada Kovacevic.
Siapa yang akan dituju? Ya, ada Yuda Yuda. lagi. Ada Yuda masih pendek ke Pedrinho, langsung ada Oke, Varela dan Varela. Yakob yang menutup. Varela dibayang oleh Safrudin. Safrudin masih mencoba menghalau. Ya, mana hati kita kembali. Hampir setengah pemain. Ya, Kovacevic sudah maju juga, coba melewati Juran Fernandes, berhasil dipatahkan Akbar Tanjung. Ya, Yance pendek ke Pluim. Apakah ini akan dimanfaatkan untuk berbuah gol? Adilson coba mengejar bola, berduel dengan Syahrul Lasinari. Coba satu lawan satu. Adilson. Oke, dan tendangan sudut kembali didapatkan PSM Makassar lewat aksi dilakukan oleh Adilson Silva. Tadi Adilson sudah coba melewati Syahrul Lasinari, sayang kurang mendapat dukungan dari sektor tengah dari PSM Makassar. Para pemain masih fokus dalam bertahan. Kita lihat Yakob sepertinya digantikan oleh Rizky. Ya, pergantian pemain dari Yakob. Mungkin penyegaran bisa. Antara Rizky dan juga Yakob mungkin bagaimana dari strategi permainan dari kedua tim ini, dari kedua pemain ini mungkin kalau ke Rizky, Eka dan Yakob sendiri merupakan tipikal pemain yang hampir sama, punya kecepatan, kemudian skill individu yang baik. Namun mungkin di lain sisi dari Yakob punya kemampuan dalam bertahan, mungkin itu yang menjadi kelebihannya dari Yakob. Sementara Rizky Eka memang cenderung lebih banyak menyerang, bukan tipikal penyerang sayap yang mampu bertahan dengan baik. Ya, masih Reza Arya terjatuh, sepertinya alami kram, mendapat perawatan. Ya, tinggal 1 menit waktu normal laga PSM Makassar melawan Persikabo di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Apakah kedudukan ini bisa dimaksimalkan oleh PSM Makassar untuk mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin dari Bogor? Dan kita tahu PSM akan menjalani big match di pekan keempat melawan Persib Bandung di Stadion B.J. Habibie pada Sabtu mendatang atau pekan depan. Ya, Emarvan masih tendangan sudut, ada Adirsa, ada Yuran yang sudah menunggu. Apakah ini akan kembali berbuah jadi gol untuk PSM Makassar? Ada Pluim juga sudah bersiap. ini sudah Ya, menit krusial, menit terakhir. Emarvan sudah mengangkat bola, dituju Yance Sayuri, coba ditutup oleh Kovacevic. Ya, coba mengelabui tapi berhasil dipotong, masih berebut. Ada Yuran yang pendek kepada Ananda pendek, salah umpan coba ada Juran Fernandes, Safrudin, Reza langsung menyapu bola, masih ada perebutan bola, Akbar Tanjung dikepung oleh Kamarudin dan Syahrul Lasinari. Ya, duel Manahati dan Emarvan Kainona. Ya, pertambahan waktu 5 menit, tentu ini akan menjadi 5 menit yang cukup panjang bagi PSM Makassar dan 5 menit yang cukup pendek bagi Persikabo. Serangan balik coba dilakukan dengan Adilson. Rizky Eka coba ditutup oleh Yuda, ditarik oleh Adilson, ada Pluim berdiri kosa. Apa yang akan dilakukan? Tembakan, namun masih membentur kaki Kovacevic. Rizky Eka masih menguasai bola. Bisa dilihat dikepung 2 pemain, ada Yuda coba berhasil dilewati dan apakah umpan tarik Rizky Eka? Ternyata oleh Diki. Tendangannya masih lemah, entah itu tendangan yang memang ingin mengarah ke gawang atau sebenarnya ingin umpan tarik dilakukan kepada Adilson. Ya, kini Manahati coba menguasai pertandingan. Ya, Kainona menyisir di sebelah kanan, ada Komarudin juga. Emarvan coba menutup dan Yance Sayuri, ada Juran Fernandes, ada Yandi Sofyan juga sudah menunggu. Ya, meski bermain 10 pemain, PSM masih mampu tampil disiplin di area pertahanan, seperti tidak ada pemain yang keluar. Bisa dilihat Emarvan coba, ya Kovacevic coba Varela mengejar bola, ditutup oleh Rizky Eka. Ya Safrudin mengejar, crossing kembali oleh Yuda, masih gagal. Sudah berapa kali percobaan crossing dilakukan Yuda,
dan selalu gagal Kita hanya lihat memang Yuda sudah berbuat. beberapa kali gitu ya Iya. melakukan crossing dari tadi, tapi masih juga belum tepat sasaran. Iya, sudah Ya, berapa kali? Varela juga sudah cukup kecewa. Kita lihat ada kartu kuning. Ada Ini kartu untuk kuning. siapa? Entah siapa diberikan ini. Sepertinya ada 2 pemain yang diberikan. Ya, ya belum. Apakah dari PSM atau dari Persikabo? Entah apa tiba-tiba kenapa ada kartu kuning yang terjadi. Oh, ternyata kepada Oke, William Pluim. Wiljan Pluim. Kita lihat ini di menit-menit terakhir. Menit Wiljan terakhir ada Pluim, 2 kartu kuning yang diberikan kepada Komar Komarudin. dan juga Wiljan Pluim dari PSM. Belum diketahui apa yang dilakukan 2 pemain ini sehingga harus mendapat 2 kartu kuning. Harus mendapat masing-masing kartu kuning kartu kuning dari wasit. Pluim dan juga Komar. Ya, banyak keputusan agak kontroversial kali ini untuk pengadil lapangan. Ini tadi, Kita lihat previewnya seperti apa. Oh, ini mungkin diving dari Komarudin. dan apa yang dilakukan Pluim? Ya, masih berlangsung, Oke. sudah masuk 2 menit. Ya, sudah masuk menit 2 menit 93. terakhir ini Ananda kita lihat. Rehan berhasil memotong Oke, bola sudah pendek. 93 menit. Pluim kini menggiring bola dibayang-bayang oleh Manahati dan Diki Wahyudi berhasil lolos. Hasil Masih melakukan skill individual, individunya belum Pluim yang berhasil. kita lihat. Baik sekali Pluim. Oke, Coba masih bertahan. berhasil Iya, dilewati. oke. Oke. Umpan. Masih mencari teman, dia ada 3 pemain yang mengepung. Kena wasit. Tapi Ya, bola setidaknya yang masih peran bisa dalam. mempertahankan begitu ya, Ya. Pluim. Sepertinya Di tadi Pluim sudut lapangan. lebih coba mengulur waktu Ulur daripada betul sekali. melakukan serangan. Bisa dilihat tadi ya, ada 2-3 pemain tadi coba mengepung tapi tidak ada berhasil merebut bola dari kapten PSM Makassar ini. Ya, lemparan ke dalam, tinggal 1 menit lebih pertandingan, pendek lagi. Rizky Eka, Pluim coba melewati 2 pemain, dilewati oleh Rizky Eka, 3 Rizky pemain Eka, kita langsung lihat. kepada Aldirson, masih bisa ditepis kaki oleh Syahrul Lasinari. Ada Pedrinho, ada Ananda yang memotong, membiarkan bola keluar. Ini 1 menit, 1 menit. Tinggal 50 detik lagi kita Ya. lihat. Seperti apa jalannya sisa pertandingan ini? Apakah PSM akan membawa pulang 3 poin perdana di Liga 1 musim ini, ataukah Persikabo berhasil menyamakan kedudukan? Ya, Kita lihat masih terjadi perebutan bola di area pertahanan detik Persikabo. terakhir. Ada Komarudin, berhasil Oke, bola 30 direbut oleh detik apa? lagi. Adilson, dapat peluang Adilson, coba untuk mengelabui. di detik-detik terakhir Arfan shoot dan tendangannya masih melambung. tinggi. Ya, masih melambung tinggi. Percobaan dilakukan oleh M. Arfan. Bisa dilihat tadi kesalahan dilakukan oleh Komarudin, bola berhasil. Adilson Oke, diambil oleh sudah ada Dan tadi Adilson terlambat sedikit, langsung ditutup ruang tembaknya oleh 3 pemain. dan waktu Ya, sudah kita tunggu Sudah peluit 90 panjang menit. apakah akan dibunyikan. Menit. Waktu sudah menunjukkan 95 menit pertandingan. Varela masih berduel dengan Rizky Eka, tidak lolos Varela. Tidak betul dibiarkan lolos oleh Rizky Eka. kita lihat Lemparan ke- permainan Rizky Eka di menit-menit terakhir ini memang ini Ya. memang cukup tangguh gitu kita lihat dari tadi. Pergantian dilakukan oleh Tavares juga cukup jeli, dengan pertahanan masih kokoh juga, kemudian ditambah dengan penyerangan juga cukup stabil. Ya, sudah 95 menit. Apakah ini menjadi serangan terakhir di laga ini yang dilakukan oleh Persikabo? Manahati pendek, Rizky Eka mencoba langsung menghadap. crossing. Apakah yang dimanfaatkan peluang akhir ini? Langsung disapu oleh Cesayu. Ya, Oke. peluit panjang Peluit telah panjang dibunyikan sudah. oleh wasit dan PSM Makassar menang 1-0 atas Persikabo Persikabo kali 1973. 3 poin penting dibawa pulang oleh PSM Makassar untuk menjamu Persib Bandung di laga selanjutnya. Kita lihat tadi nih berkat sundulan dari Pluim gitu ya. William Kita Pluim, lihat. sundulan William Pluim, gol tunggal Pluim membawa PSM meraih kemenangan di musim pertama. Dan mungkin kita lihat meskipun tadi PSM kali ini berhasil memenangkan, tapi untuk permainan PSM dengan sisa 10 pemain tadi kita lihat di lapangan seperti apa Kakak Swadi, dan juga pergantian pemain yang beberapa kali coba dilakukan oleh Tavares, kita lihat mungkin tadi cukup berpengaruh kah dengan
permainan PSM kali ini Ya. melawan Persikabo? Ya, tadi ketika bisa dilihat tadi Saki yang baru masih menggantungkan Victor Detan harus kartu kuning, menerima kartu kuning kedua dan berbuntut kartu merah yang baru sekitar 10 menit berada di lapangan. Tapi di sisi lain itu tidak mengubah permainan dari PSM Makassar. Justru saya melihat permainan PSM Makassar justru semakin membagus di babak kedua ini. Mereka justru bermain lebih terbuka. Ini mungkin tidak lepas dari dengan kartu merahnya Saki, kemudian dimasukkannya Ananda Rehan, kemudian dimasukkannya Adilson, ditariknya Everton dan Kenzo Nambu. Ini justru mungkin menambah kekuatan bagi PSM Makassar, karena kita tahu bahwa Ananda ini memiliki tipikal bermain yang bertahan dan menyerang cukup baik, ditambah Adilson penguasaan bola dan kecepatan. Dan tentu ini yang bisa dimanfaatkan dan betul-betul dimanfaatkan baik oleh PSM Makassar untuk menciptakan peluang, baik itu melalui skema serangan balik, dan bisa dilihat tadi dengan gol meskipun lewat tendangan pojok berhasil dimaksimalkan oleh PSM Makassar untuk menciptakan gol dan membawa pulang 3 poin dari markas Persikabo 1973. Baik, dan Wiljan Plim tadi kita lihat ada sundulan yang berhasil menerobos gawang dari Persikabo. Mungkin kita sedikit mereview nih bagaimana kemudian permainan Wiljan Plim di menit-menit akhir permainan di babak kedua. Ya, di babak kedua ini bisa kita lihat bahwa Plim sepertinya agak longgar pengawasannya di awal babak kedua ini. Kita tahu bahwa di babak pertama ada 2-3 pemain yang mengawal dari Wiljan Plim, tetapi begitu ketika babak kedua sepertinya Persikabo terbagi fokus dengan adanya penyegaran yang dilakukan oleh PSM dengan masuknya Ananda, kemudian ada Adilson. Jadi mungkin pemain-pemain Persikabo kini lebih mengawal ketat Adilson, apalagi dia masih cukup segar di babak kedua dibandingkan dengan Wiljan Plim. Dan ketika Plim memang kita lihat spesialis dalam hal bola-bola tendangan penjuru, dan hal itu bisa dimanfaatkan dengan postur badan yang tinggi, kemudian penempatan bolanya yang bagus. Tadi bisa dilihat dengan bola yang diserangkan itu ke pojok kanan dari Diki Indrayana, dan hal serupa pernah juga dilakukan oleh Wiljan Plim ketika melawan Dewa United di musim lalu, dan beberapa gol juga dilakukan PSM Makassar musim lalu berasal dari tendangan pojok dan sundulan dari Wiljan Plim. Salah satunya juga ketika lawan Persib Bandung di Stadion B.J. Habibie. Jadi bisa dikatakan bahwa Plim mungkin agak leluasa di babak kedua ini dengan adanya Adilson serta masuknya Ananda Rehan di babak kedua. Baik, mungkin ini dari Tavares dengan memasukkan Adilson dan juga Ananda di menit-menit terakhir, itu apakah juga menjadi suatu strategi bagi PSM mungkin untuk melakukan penyegaran di akhir atau seperti apa? Ya, tentu ini merupakan strategi yang jitu bagi saya yang dilakukan oleh Tavares. Kita tahu bahwa Everton ini merupakan tipikal striker yang hanya mampu menguasai bola namun kekurangan dalam speed. Ya, sementara Adilson tipikal pemain yang punya kecepatan, dan tentu ini yang sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan dari Persikabo yang kita tahu berapa coba beradu sprint Everton dengan Kovacevic di babak pertama, tapi selalu gagal karena Everton kalah. Kemudian masuknya Adilson yang bermain cenderung melebar, kemudian kerap menusuk ke dalam kotak penalti. Ini yang menyulitkan bagi pemain Persikabo untuk meraba-raba permainan dari Adilson Silva. Ya, bisa tadi dilihat ada beberapa coba peluang ataupun serangan dibangun Adilson, tapi sulit untuk dihentikan oleh pemain Persikabo. Mungkin ini juga karena faktor pemain para lini pertahanan Persikabo sudah kelelahan, karena kita tahu bahwa pergantian dilakukan baru di menit-menit akhir, itu pun di sektor lini serang. Baik, dan dari Persikabo juga tadi kita lihat Yuda beberapa kali begitu ya mencoba, tapi selalu meleset dan juga belum tepat sasaran. Kalau dari kakak tadi mungkin melihat seperti apa permainan dari Yuda dari Persikabo kali ini? Ya, tentu ini permainan dari Yuda dengan beberapa kali coba melakukan crossing ke area kotak penalti gawang PSM, kemudian hanya melebar dan menghasilkan tendangan gawang. Tentu ini menjadi keuntungan sebenarnya bagi PSM karena bukan menjadi peluang berbahaya, bisa menciptakan peluang berbahaya ataupun gol untuk PSM Makassar. Padahal
secara fisik beberapa pemain Persikabo punya fisik yang bagus dan punya posisi yang bagus. Ada tadi Varela, ada Conrado sebelum ditarik keluar. Bahkan Conrado tadi hampir cetak gol tapi lewat sundulan, tapi berhasil ditepis oleh Reza Arya. Dan tadi mungkin dari permainan Persikabo adalah kurangnya skema serangan yang dibangun. Betul. Kita lihat lebih monoton kepada Pedrinho, kemudian mengandalkan sisi sayap. Ketika coba melakukan crossing tidak sempurna ke dalam kotak penalti, ketika coba menusuk gagal, kemudian langsung menarik bola ke belakang. Tidak ada percobaan dilakukan dari kotak penalti, sehingga peluang yang dilakukan ini juga bisa dikatakan masih minim untuk di babak kedua dibandingkan di babak pertama tadi. Tapi ini juga sepertinya ada di laga kali ini ada kejutan begitu ya. Kemarin PSM bermain di kandang tidak mampu menaklukkan lawan, dan sekarang PSM bermain di luar dan ini di kandangnya Persikabo begitu ya, dan Persikabo bermain di kandang dikalahkan oleh PSM. Baik, dan mungkin PSM sudah kembali lagi semangat, dengan juga mungkin tadi kalau saya melihat juga PSM ini bermain dengan cukup banyak beban karena sudah bermain bukan di kandangnya atau di luar, di kandang lawan begitu. Kemudian ada gelar juara bertahan yang juga harus mereka pertahankan, dan ini juga cukup menjadi pressure bagi PSM di pertandingan kali ini. Tapi syukurnya bisa dimenangkan lewat sundulan dari Pluim tadi kita lihat. Baik Kak Kaswadi, terima kasih atas bincang-bincangnya dan live komentarinya kali ini di pertandingan PSM melawan Persikabo dan dimenangkan oleh PSM. Kita ucapkan selamat kepada PSM dan seluruh pendukung PSM yang sedang menyaksikan juga pada sore hari ini, sore menjelang malam. Dan juga meskipun di stadion tadi tidak dihadiri oleh penonton dari PSM ya, tapi PSM mampu membuktikan melalui sundulan dari Wiljan Pluim. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hingga menjelang malam hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Sampai jumpa di live komentari pertandingan berikutnya.